akun Instagram dan juga Facebook Siber Kreasi. Baik, teman-teman para peserta, Bapak Ibu sekalian, mengawali acara webinar Gerakan Literasi Digital Nasional 2021 di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman para peserta webinar di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali, acara kita pada hari ini akan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet
untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman para peserta webinar, perkembangan pengguna teknologi di seluruh penjuru dunia meningkat pesat dan terus meningkat sejak pandemi COVID-19. Keterbatasan ruang gerak di ruang offline membuat semua orang beralih ke dunia maya. Tidak hanya memberikan informasi dengan cepat, media digital dalam perkembangannya juga memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah interaksi antar masyarakat dalam berkomunikasi, bahkan hingga dalam menjalankan usaha. Namun di balik itu semua, cepatnya informasi yang tersebar dan diterima masyarakat yang tanpa disaring bisa berpotensi menyebarnya hoax. Hal ini kerap terjadi di antara masyarakat, namun tentu saja hal ini merupakan kesalahan yang harus diedukasi. Belum lagi hal-hal lain di ranah digital. Banyak bermunculan kejadian buruk di antara para pengguna media sosial sekarang ini, contohnya terjadi kasus terkait pencemaran nama baik, penghinaan, bullying, dan penyebaran berita hoax. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan pengguna internet belum paham benar bagaimana cara menggunakan internet yang baik dan benar. Maka dari itu, setiap individu perlu mendapatkan literasi digital agar lebih cakap beradaptasi di zaman yang serba digital seperti saat ini. Hal ini juga untuk mengantisipasi penyebaran informasi negatif. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, dengan kita menulis, dan pembelajaran ilmu lainnya. Setiap orang hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham akan literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan menggunakan sejumlah referensi global dan nasional. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 pilar kompetensi literasi digital, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan juga digital culture. Maka pada hari ini, pada webinar Gerakan Nasional Literasi Digital di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali, akan hadir para narasumber yang sangat kompeten pada bidangnya masing-masing untuk membahas 4 pilar literasi digital tersebut. Yang pertama, Pak Richie Hendra, seorang senior security engineer at Max Plus. Yang kedua, Pak Kelly Octavian, Chief Commercial Officer Riuh Renjana. Yang ketiga, Bapak I Putu Gede Abdi Sudiatmika, SPD MKOM, Head of Academic ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran. Kemudian yang keempat ada Ibu Ninyoman Clara Listia Dewi SIP, Head of Communication at Basa Bali Wiki. Dan yang terakhir kita akan ngobrol-ngobrol, sharing dengan key opinion leader kita hari ini, yaitu dengan Mbak Mariska Juwita. Baik, langsung saja kita mulai webinar kita, teman-teman yang lagi berada di Gianyar, Bali. Kita akan langsung ketemu dengan Mas Richie. Selamat siang, Mas Richie. Halo Mas, selamat siang. Apa kabar Mas Richie? Baik Mas, alhamdulillah. Lagi ya. di kota mana saat ini? Di Jakarta Mas. Jakarta ya? Iya. Baik, Mas Richie, temanya apa nih Mas Richie hari ini? Tips dan trik bagaimana kita menghindari penipuan digital. Karena kita tahu penipuan digital sangat marak terjadi di sekitar kita saat ini. Baik. Oke, saya persilakan Mas Richie untuk memulai. Pada studio, silakan dibuka slide-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Terima kasih sudah diberikan kesempatan bagi saya untuk kembali lagi berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Literasi Digital yang saat ini ada di Gianyar, Bali. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana sih kita tips dan trik untuk menghindari penipuan digital, karena kita tahu penipuan digital pada saat sekarang ini makin menjadi dan marak terjadi di sekitar kita. Bukan tidak mungkin itu akan kembali lagi menyasar ke kita sebagai target selanjutnya. Nah, next. Nah, kita tahu statistik pengguna internet Indonesia
itu dari tahun ke tahun itu meningkat tajam. Nah, menurut statistik pengguna internet Indonesia pada tahun 2020, next, dari populasi penduduk Indonesia sebanyak 272,1 juta, itu terdapat pengguna internet sebanyak 175,4 juta atau 64% dari penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet. Dan kemudian dari 64% atau 175 juta itu yang sudah terkoneksi dengan internet, pengguna aktif sosial media itu adalah sebanyak 59%. Dan bukan tidak mungkin pada statistik pada pengguna internet Indonesia pada tahun 2020 itu akan meningkat tinggi. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini, terus dengan banyaknya aktivitas seperti work from home, sehingga dengan banyaknya bekerja dari rumah itu akan meningkatkan jumlah pengguna internet dan juga penetrasi jaringan internet lebih tinggi lagi. Nah, dengan demikian hampir semuanya bisa dilakukan dengan cepat dan mudah secara online. Tetapi internet ini kita tahu ada dua sisi. Ada sisi baik dan ada sisi positif atau sisi negatif. Nah, kali ini kita akan bahas dengan bagian sisi negatif. Sisi negatif ini yang paling marak saat sekarang ini, yang banyak terjadi di sekitar kita itu adalah salah satunya adalah penipuan digital. Penipuan digital itu adalah penggunaan layanan internet atau software yang terhubung dengan akses internet, next, yang ditujukan untuk menipu atau mengambil keuntungan dari si korban. Misalnya, dengan pencurian identitas data, informasi personal, atau upaya mengelabui korban dengan tujuan materi atau uang. Next. Nah, setelah kita tahu bagaimana akan kita memproteksi diri kita, lebih baik kita mengenali dulu modus-modus penipuan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini saya sudah rangkum 6 modus penipuan yang memang sangat marak terjadi di sekitar kita. Nah, pertama adalah modus penipuan menggunakan identitas atau foto orang lain. Yang kedua, modus penipuan menggunakan sosial media atau chat service atau website palsu. Yang ketiga, itu penipuan dengan cara mengganti SIM card atau SIM swap. Yang keempat, penipuan menggunakan SMS ataupun permintaan kode autentikasi atau OTP. Yang kelima, itu penipuan melalui panggilan telepon. Dan ini memang familiar mungkin di sekitar kita. Keenam adalah modus penipuan menggunakan layanan email palsu. Next. Modus penipuan selfie foto itu adalah banyak digunakan menyasar kepada pengguna internet yang awam untuk melakukan verifikasi data melalui suatu form atau aplikasi tertentu dengan mengupload data identitas seperti KTP, paspor, SIM, NPWP, atau juga foto selfie sambil memegang data identitas tersebut. Nah, ini banyak skenario yang terjadi saat ini. Misalnya ada sebuah bank, mengaku-ngaku bank, kemudian melakukan chat kepada si korban dengan mengembel-embelkan mereka adalah customer service untuk melakukan verifikasi rekening atau upgrade rekening customer. Nah, kemudian mereka memberikan link yang ketika si korban melakukan klik link akan mengarahkan pada suatu halaman form di mana si korban diminta untuk melakukan konfirmasi ID, mengupload identitas, bahkan melakukan konfirmasi identitas sambil memegang seperti KTP atau paspor tersebut. Nah, jika hal ini kita lakukan atau si korban masuk dalam perangkap si penipu ini, maka tidak mungkin si penipu ini akan mempunyai data pribadi korban. Impact-nya atau hal buruk yang akan terjadi terhadap si korban, data yang sudah tersebar tersebut akan digunakan si penipu ini seperti melakukan pinjaman online kepada fintech ilegal atau penyalahgunaan identitas seolah-olah si penipu ini adalah si korban tersebut. Nah, ini mungkin akan menjadi hal yang buruk bagi si korban. Next.
Modus penipuan selanjutnya adalah modus penipuan melalui sosial media atau chat service. Modus penipuan ini memanfaatkan sosial media atau chat service. Paling banyak terjadi dengan menyasar baik secara random ataupun tertarget dengan iming-iming uang untuk dituntun ke sebuah halaman website palsu. Nah, skenario-nya ini nggak jauh beda dengan yang tadi, melakukan chat, kemudian mengatasnamakan dari suatu badan tertentu seperti BPJS, kemudian memberikan imbalan seperti bantuan finansial atau hadiah, dan ini kemudian mereka memberikan link yang mirip dengan halaman official dari penyedia service tersebut. Misalnya pada slide seperti ini ada sebuah chat yang masuk bahwa ada bantuan finansial sebesar 3,5 juta. Kemudian si korban disuruh untuk melakukan daftar lengkap pada alamat bpjs.club. Nah, bpjs.club ini bukan alamat asli dari situs official dari BPJS, tetapi alamat BPJS sendiri adalah yang resmi adalah bpjs.go.id. Nah, ini mungkin menjadi menjadi peringatan bagi kita bagaimana kita mengenali dari nama yang resmi, terus nama yang menyerupai, sehingga kita jangan sampai tertipu dengan embel-embel hadiah, terus ada website palsu. Next. Nah, ini modus penipuan selanjutnya adalah modus penipuan dengan situs palsu. Next. Modus penipuan ini memanfaatkan sebuah website palsu untuk menyasar kepada layanan pengguna tertentu dengan tujuan pencurian data atau informasi sensitif. Next. Seperti user, password, PIN, atau kredensial lainnya. Admin bisa next slide selanjutnya. Di sini pada halaman ini kita ditampilkan suatu halaman yang sengaja dibuat mirip dengan suatu layanan finansial sebuah bank, misalnya Klik BCA. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan user ID, PIN internet banking, nama, nomor telepon. Tetapi jika kita perhatikan pada alamat website tersebut bukan berasal dari Klik BCA. Alamat resmi Klik BCA sendiri adalah klikbca.co.id. Tetapi pada halaman website yang menyerupai situs palsu ini adalah mekambalikom.com. Jadi ini perlu kita perhatikan mulai dari ada suatu form yang meminta kita memasukkan informasi personal dan juga alamat website bukan dari situs official. Next. Modus selanjutnya itu adalah modus penipuan dengan OTP. Modus penipuan ini sangat sering terjadi. Permintaan kode OTP ini bertujuan untuk mengambil alih akun layanan finansial seperti e-banking, terus ada juga pengambil alihan akun digital wallet, OVO, GoPay, atau layanan chat service seperti WhatsApp. Nah, misalnya pada salah satu contoh yang banyak beredar sekarang ini adalah adanya chat atau WA yang masuk mengatasnamakan sebagai kasir Indomaret. Kemudian dia meminta tolong bahwa dia telah salah input nomor. Nomor tersebut adalah nomor voucher game, kemudian salah menginputkan nomor hingga SMS-nya terkirim ke si korban. Nah, jika kita memberikan kode yang terdiri dari 6 angka ke si penipu tersebut, bukan tidak mungkin mereka akan mengambil alih, misalnya mengambil alih OVO atau GoPay, kemudian saldo yang ada di dalamnya akan dikuras. Dan kemudian misalnya dia mengambil alih akun WhatsApp, bisa saja dia melakukan chat kepada teman-teman atau friend list yang ada di kontak itu. Dan kemudian meminta tolong untuk mentransferkan sejumlah uang. Dan ini memang sangat marak terjadi pada saat sekarang ini. Next. Contoh modus selanjutnya ya adalah modus penipuan dengan email. Modus penipuan ini memanfaatkan layanan email service, di mana isi emailnya hampir mirip dengan email asli, menyasar kepada para pengguna service yang masih awam. Selain itu, link yang mengarahkan ke halaman sebuah website yang palsu. Dalam modus ini juga disisipkan sebuah link file yang mengandung virus, yang kemudian ketika kita tak sengaja menginstal atau mendownloadnya, sehingga itu bisa mencuri kredensial kita. Nah, di sini ada sebuah email yang masuk, salah satu contohnya mengatasnamakan adalah statement service BRI. Tetapi jika diperhatikan,
alamat pengirim itu bukan dari servis BRI, tetapi dari servis glue.com. Nah, pada halaman bawahnya kita juga ada diberikan halaman link download, tetapi jika kita teliti lebih lanjut lagi, itu halamannya akan mengarahkan kepada joinoutlet.com.au dan bukan ke alamat dari BRI sendiri. Sehingga jika kita mendownload file ini bukan tidak mungkin file ini akan tereksekusi dan bisa mencuri kredensial kita. Next, setelah kita tahu modus-modus yang beredar pada sekitar kita, kita tahu dong bagaimana kita tindakan preventif apa yang akan kita lakukan nantinya. Next, ya, jadi berikut beberapa tips dan trik untuk melindungi diri kita dari penipuan digital. Pertama, hindari mengupload foto yang memuat informasi atau identitas diri lengkap seperti KTP, paspor, atau SIM, atau NPWP, atau kartu kredit, baik ke platform sosial media ataupun platform digital yang tidak jelas legalitasnya. Dan kedua, kita hindari masukin data berlebihan ketika diminta untuk mengunjungi alamat situs tertentu, di mana pada situs tersebut meminta untuk memasukkan informasi yang pribadi, termasuk rincian kartu kredit, alamat, nomor telepon, user ID, dan lain-lain. Dan ketiga, kita hindari pemberian kode autentikasi yang kita dapat dari SMS seperti kode OTP atau link activate. Nah, bagaimana kita memverifikasi terhadap kontak yang dikenal dan tidak dikenal? Nah, kita lakukan cross-check ulang terhadap kontak yang dikenal, baik dihubungi melalui panggilan telepon, SMS, WhatsApp, sosial media seperti Facebook atau Instagram ketika kita diminta tolong sesuatu. Nah, ini sangat harus kita bentengin diri terhadap list friend yang ada di misalnya di sosial media kita, karena banyak kejadian satu teman di friend list Facebook atau Instagram meminta tolong melewati Messenger, kemudian seolah-olah orang tersebut adalah orang yang dikenal. Nah, ini kita sangat perlu aware terhadap hal ini. Nah, bagaimana jika kontak itu tidak dikenal? Nah, kita bisa melakukan tindakan preventif, baik dihubungi melalui panggilan telepon ataupun SMS atau chat service. Kita bisa mengidentifikasi bagaimana, misalnya memasang aplikasi filter pada smartphone seperti Get Contact atau Truecaller. Jadi ketika ada telepon atau SMS masuk atau WhatsApp yang tidak kenal nomornya, kita lakukan verifikasi ulang nomor tersebut. Apakah nomor itu pernah di-report sesuatu atau siapakah nama dari nomor yang tidak dikenal tersebut. Jika nomor itu telah tersering di-report sebagai nomor penipu, maka tidak kemungkinan akan tampil tag atau nama panggilannya adalah penipu atau lain-lain. Yang terakhir, tindakan preventifnya adalah kita kunjungi, simpan dan alamat website yang terpercaya, yang mempunyai reputasi bagus, serta mempunyai digital certificate. Next, biasanya berawalan HTTPS atau terdapat logo gembok pada browser address-nya. Nah, yang kedua, kita hindari juga berbelanja online langsung melalui sosial media seperti Facebook, Instagram. Jika kita ingin berbelanja langsung, kita bisa meminta untuk melakukan transaksi melalui marketplace terpercaya seperti Versi Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lakukan cross-check ulang layanan website tersebut. Apakah memuat informasi yang lengkap seperti alamat kantor, nomor kontak lengkap, testimoni pelanggan atau review pelanggan, serta harga barang yang wajar. Nah, jika website tersebut menampilkan nomor rekening, kita bisa melakukan cek pada salah satu situs ini adalah seperti Credible Show ID atau cekrekening.id. Nah, dua situs ini sangat kredibel untuk melakukan nomor telepon atau nomor rekening dari toko-toko online tersebut. Nah, jika ada indikasi telah melakukan penipuan dan sudah dilaporkan kepada salah satu situs tersebut, maka akan ditampilkan report bahwa website ini tidak bisa dipercaya.
Keempat, kita hindari mengklik tautan website langsung dari SMS, WhatsApp, email, dan kita lakukan cross-check Nah, yang terakhir kita gunakan adanya script yang berbahaya yang langsung terinstall ke komputer kita. Nah, mungkin itu adalah tips-tips bagaimana kita melakukan tindakan preventif dan bagaimana juga kita mengenali modus-modus dari penipuan digital yang banyak saat sekarang ini. Jadi, dengan harapan saya, semoga kita mendapat informasi bagus dari gerakan literasi digital saat ini. Dan akhir kata, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk sharing. Saya kembalikan lagi ke Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ricci, kalau SMS itu termasuk penipuan digital juga nggak sih, Mas? Masuk, Mas. SMS kan banyak banget itu sekarang lagi gila-gilaan itu SMS. Anda dapat 170 juta, Anda dapat 500 juta. Iya. Itu terus diarahkan kepada website tertentu. Iya. Itu termasuk penipuan digital ya? Iya, Mas. Harus diantisipasi ya. Baik. Pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Ricci sudah ada, tapi nanti kita akan bacakan di sesi tanya jawab. Gitu Oke, ya, siap. Baik, terima kasih banyak Mas Ricci. Ya, selanjutnya teman-teman di Gianyar Bali, kita akan langsung ketemu dengan narasumber kita yang kedua hari ini, yaitu Mas Kelly Octavian. Halo. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar Mas Kelly? Sehat-sehat Mas Chandra. Gimana kabar? Lagi agak kurang fit ya. Agak-agak ini Mas Kelly. Agak-agak. Surabaya juga seperti Jakarta ini lagi banyak banget ini yang lagi mungkin gara-gara hujan panas betul. Mungkin ya kita ya. Sama. Jadi banyak yang agak-agak kurang sehat. Mas Kelly, ya. Bisa dimulai materinya, kita punya waktu sekitar 20 menit, bisa dimulai dari sekarang. Baik, silakan. Minta tolong dari tim studio. Baik, perkenalkan nama saya Kelly Octavian. Sebetulnya senang banget bisa dapat kesempatan berbagi di Bali kembali. Kemarin di Kabupaten Buleleng dan hari ini di Kabupaten Gianyar. Dan saya sebetulnya secara total pernah menetap di Bali 15 tahun. Sejak tahun 1991 masih zaman ABG dari SMP di sana. Oke, berikutnya ini materi yang akan saya bagikan dan mungkin perkenalan diri. Next slide, please. Oke, sejak 2009 saya fokus di industri.com, pernah juga bekerja di Singapura, di streetdirectory.com, pernah juga di salah satu e-commerce tertua di Indonesia yang tahun ini sudah genap 22 tahun, yaitu bineka.com. Pernah punya startup sendiri di tahun 2014, dan sampai saat ini sekarang ada fokus di marketing communication agency, next, yaitu bernama Riuh Renjana. Nah, kami ini memang fokus sekumpulan orang-orang profesional yang sudah ada di bidangnya mungkin sekitar 10-15 tahun. Fokusnya untuk membantu para brand untuk fokus di sosial media, digital campaign, dan lain sebagainya. Berikutnya. Next, please. Oke, ini beberapa tim kami. Berikutnya lagi. Ini akan saya skip aja. Beberapa klien kami juga, mungkin beberapa teman-teman, Bapak Ibu sekalian udah paham juga, logo-logonya mungkin familiar. Berikutnya. Baik, so hari ini saya akan berbagi tentang masalah digital ethics. Tadi kalau misalkan Mas Ricci sudah share tentang masalah digital security, ini juga nggak kalah penting sebetulnya sebagai pengingat. Karena baik secara offline maupun online secara digital, sudah tentu etika ini adalah hal yang perlu terus kita saling mengingatkan. Jadi ada kaitannya juga untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan bisnis online Anda. Berikutnya. Oke, next. Oke, mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian juga, bukan yang sebelumnya, sorry, belum selesai. Sempat tahu berita-berita ini rame, viral di media massa, media nasional, dan lain sebagainya. Sebetulnya jadi pasti adalah masalah kesamaan
Tapi bukan melulu hanya salah dari pelanggan, seringkali juga mungkin kita temukan bersama ada beberapa penjual online yang nakal, mungkin juga tidak komit dengan barang produk jualannya, barang tidak sesuai dengan foto, tidak sesuai dengan deskripsi, mungkin juga kurang teliti, harusnya varian A yang dikirimkan, tapi yang diterima oleh pelanggan varian B. Akhirnya muncullah kesalahpahaman seperti ini dan rame di mana-mana. Yang ya kasihan sebetulnya, karena pada akhirnya yang kena marah adalah lini terdepan, yaitu kurir yang mengantarkan, yang bisa dibilang hampir tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa kita hindari. Oke, berikutnya saya mau memberikan contoh, ini next. Ya, ini contoh yang, contoh yang jangan ditiru ya, teman-teman sekalian. Mungkin ini adalah tipikal percakapan yang kita lakukan kalau sama teman atau sama orang-orang terdekat. Tapi kalau misalkan dengan pelanggan, ini bagian dari cara komunikasi yang tidak tepat. Jadi jangan ditiru. Memang sudah jelas namanya pelanggan, namanya manusia, kita punya banyak watak, karakter, tapi ya pada saat kita sudah niat untuk berusaha, berbisnis, pelanggan ini memang harus dijawab dengan sabar dan harus betul-betul dijawab dengan positif. Karena walau bagaimanapun, sudah jelas bisnis apapun yang kita jalani, nanti yang pembedanya adalah masalah pelayanan ataupun masalah servis. Saya cukup yakin teman-teman di Bali yang sudah sangat terkenal dengan hospitality atau keramah tamahannya sangat paham ini. Tapi paling mudahnya adalah coba kita posisikan diri kita sebagai pelanggan. Pasti kita juga akan jauh lebih nyaman dan jauh lebih yakin kalau misalnya kita berbelanja di tempat yang orang-orangnya ramah, pelayanannya baik, yang jelas juga produk maupun kualitas jasanya baik. Next. Baik, ini ada beberapa tampilan profil toko online yang sudah ada. Mungkin teman-teman juga sudah paham atau sudah familiar dengan beberapa tampilan ini yang saya ambil dari Tokopedia dan Shopee. Dari sini saya cuma mau mengajak kira-kira apa sih persamaan dari mereka-mereka ini. Yang jelas produk jualannya beda. Kota tempat mereka berusaha juga kemungkinan besar beda-beda. Tapi nanti ada satu benang merah yang kita bisa lihat bersama-sama dan itu mungkin bisa menjadi resep salah satu untuk peningkatan reputasi atau kredibilitas kita sebagai toko online. Next. Baik, ini juga kita lihat ada beberapa hal yang berbeda. Ini ada jualan buku, ada jualan aksesoris rumah tangga, tadi juga ada yang jualan fashion, ada yang jualan oleh-oleh haji. Tapi benang merahnya adalah banyak hal yang kita lihat mengenai nilai kualitas produknya itu sangat tinggi, dengan rating 4,5 hingga 4,9. Lalu itu juga pasti berbanding lurus dengan jumlah followernya, karena mereka kemungkinan besar sangat puas dengan baik pelayanan maupun dengan produk yang mereka beli. Kemudian dari itu semua berbanding lurus juga dengan produk yang terjual, dari 71.000 hingga 150.000 produk yang terjual. Memang betul pada saat kita ambil cari data lebih dalam lagi, mereka juga butuh waktu. Ada yang mulai dari 2013. Pada akhirnya semua hal, semua faktor mengenai reputasi kita itu akan bertambah baik seiring berjalannya waktu. Tapi tentu apapun yang harus keluar dari sebuah brand atau sebuah merek adalah hal-hal yang positif. Ini padahal saya baru bahas hanya yang ada di marketplace ataupun di profil toko belanja saja, bahkan belum masuk ke bagian sosial media. Kita fokus di sini dulu. Dan berikutnya, next. Nah, sekarang saya mau share, saya mau berbagi mungkin tips. Makasih juga yang sudah mulai bertanya-tanya di chat, nanti juga boleh disampaikan terus di akhir sesi Q&A, pas sesi tanya-jawab, nanti akan kami jawab. So, ini menurut saya adalah mungkin dari pengalaman saya bekerja pertama kali tahun 2001 hingga sekarang, saya menemukan beberapa hal yang mungkin akan bisa menjadi resep yang baik untuk teman-teman, nggak hanya masalah reputasi toko atau bisnis, tapi secara bisnis secara keseluruhan. Yaitu dipersingkat adalah 6K.
Ada konsep, ada konten, kemudian komunikasi, konsistensi, kanal atau channel, dan komunitas. Nah, konsepnya misalkan teman-teman mau berjualan produk, kemudian anggaplah produknya adalah produk batik, itu adalah kontennya. Nah, dari konten ini otomatis kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Salah satu reputasi yang baik adalah, sudah jelas ya, niatnya juga harus baik. Dalam artian niat itu benar-benar usaha, baik dari foto produknya yang bagus, yang kualitasnya juga betul-betul bagus. Kemudian gimana sih kalau misalkan saya nggak punya kamera, atau saya nggak punya atau handphone saya kameranya nggak bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa usaha mungkin pinjam dengan teman atau usaha lainnya. Dan ini intinya akan menunjukkan bahwa kita betul-betul niat. Kemudian kontennya seperti misalkan berjualan di toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, atau Shop, dan lainnya, jangan lupa untuk mencantumkan semuanya dengan jelas. Contohnya adalah deskripsi. Toko kami sudah buka sejak tahun sekian, kami beroperasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atau apapun itu, dan menjual produk hanya natural, organik misalkan. Jadi itu deskripsinya harus sangat-sangat jelas dan detail. Karena ya biasalah, kalau misalkan orang belum kenal kita, belum kenal produk kita, otomatis akan ada proses untuk mengedukasi mereka supaya lebih kenal. Kan istilahnya, kalau tak kenal maka tak sayang. Kemudian juga komunikasi. Komunikasi ini penting, walaupun seperti kadang-kadang kita menjawab pertanyaan calon pelanggan lewat DM atau direct message atau private message. Di sana ya mungkin kalau kita berasumsi kan cuma kita dengan calon pelanggan yang baca ya. Tapi kalau misalkan cara kita menjawabnya itu nggak bagus atau kurang baik atau tidak sopan, ya namanya jejak digital itu agak mengerikan ya sekarang. Jadi orang bisa screenshot, itu nanti diposting di sosial media. Rame sih, toko Anda dikenal. Tapi yang jadi masalah, dikenal yang nggak bagusnya ya buat apa gitu kan. Hari ini saya selalu bilang ke teman-teman juga, kebetulan saya aktif di sosial media seperti Twitter, ya kalau mau viral gampang kok hari ini. Cuma ya mau viralnya yang benar atau yang enggak. Kalau misalkan negatif itu semua orang akan bahas. Cuma kan itu yang kita hindari. Nah, kemudian konsistensi. Sebetulnya ini berguna untuk otomatis di bidang apapun. Mungkin teman-teman juga masih banyak yang bekerja atau bahkan status PNS, tapi sambil mulai merintis punya usaha sendiri UMKM baik secara offline maupun secara digital ataupun online, konsisten ini sangat penting. Contohnya apa? Dari masalah kita kecepatan waktu untuk membalas, itu pun menjadi salah satu parameter di toko online yang akan menaikkan reputasi kita. Jadi di sana konsistennya itu ya, maksud saya di sana. Misalkan pertanyaannya, Mas Kel, saya cuma punya waktu 2 jam sampai 3 jam sehari untuk ngurus toko online saya. Karena saya sibuk kerja atau saya masih kuliah. Ya nggak masalah, tapi selama 3 jam itu betul-betul difokuskan untuk membalas, nggak boleh malas, karena ya kita udah komit ya. Jadi pada saat kita udah komitmen buka memilih channel yang ada, ya kita harus konsisten. Kemudian channel yang dipilih. Saya amat sangat-sangat setuju dengan Mas Riki tadi yang berbagi untuk menghindari masalah penipuan, memang belanja sebaiknya di marketplace, bukan yang berjualan di Facebook ataupun Instagram. Ya mungkin ada satu dan lain hal, masalah kepercayaan dan lain sebagainya, itu mau dilakukan, kemudian transfer langsung, padahal lihat produknya cuma di Facebook atau sosial media lainnya seperti Instagram, ya silakan aja, cuma artinya kan itu bikin orang juga yang belum kenal sangat-sangat ragu, otomatis penjualan produk pasti akan ada satu halangan. Jadi perjalanannya nggak mulus. Dari orang melihat produk, mereka komennya, testimoninya bagus, followernya banyak, ya mohon maaf ya, jumlah follower sekarang kelihatannya besar kan, follower juga bisa beli gitu loh, itu yang jadi masalah. Jadi yang jadi masalah adalah tidak ada namanya garansi. Sementara pada saat kita beli di marketplace, yang memegang dananya itu adalah dari pihak platform dulu, kemudian pada saat kita sudah terima dengan baik, kita cek dan kita
memberikan informasi bahwa barang yang kita terima sudah tepat, baru dana itu akan diberikan oleh ke penjual. Nah, makanya saya bilang masalah channel ataupun kanal ini sebetulnya harus diperhatikan. Nggak harus semua channel, nggak harus buka semua toko karena mungkin akan kewalahan ya teman-teman, apalagi cuma kerja sendirian. Tapi pada saat sudah komit, oh ya udah saya lebih nyaman sama Bukalapak, saya lebih nyaman dengan Shopee atau Tokopedia, ya silakan. Yang penting balik lagi tadi masalah komitmen dan konsisten. Lalu yang keenam saya taruh paling bawah, bukannya nggak penting, tapi ini paling susah, paling berat, yaitu di komunitas. Tapi keuntungan kita kalau misalkan punya komunitas yang kuat, intinya pada saat kita mau jualan produk apapun, udah nggak terlalu takut sih dengan pesaing yang lain pada saat kita sanggup menjaga para pelanggan yang jumlahnya banyak, tapi sudah loyal dan juga punya kesetiaan yang sangat baik dengan produk kita. Inilah kita bisa buat komunitas yang baik juga. Mungkin kadang-kadang malah ada bisnis yang mulainya dari punya komunitas dulu. Contohnya mungkin di Jakarta selama ya setahun terakhir lagi banyak yang hobi naik sepeda. Jadi dari awal yang mereka kenal bersepeda bareng dengan hobi yang sama, muncullah kesempatan untuk memulai bisnis, berjualan aksesoris sepeda, dari ban dan lain sebagainya. Nah itu dia yang saya bilang sebetulnya pada saat kita punya komunitas ini orang akan percaya, orang juga akan lebih yakin lagi dengan produk kita. Sama halnya mungkin kalau misalkan perhatikan brand-brand besar atau merek besar, reputasinya makin baik pada saat mereka juga mau terlibat misalkan dengan terlibat dan peduli misalkan dengan nilai-nilai apa namanya isu-isu sosial yang sedang terjadi. Ada masalah apa mereka mau turun tangan, mereka mau bantu ikut peduli terhadap bencana dan lain sebagainya, otomatis orang juga akan lebih setia lagi dengan produk tersebut. Baik, dari saya cukup sekian, semoga tidak terlalu cepat, tapi apabila punya pertanyaan, saya berharap ada interaksi, dengan senang hati akan saya jawab di chat. Next slide-nya, jadi kalau misalkan ada yang mungkin masih belum kepikiran, mari terhubung, saya aktif di hampir semua sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, kalau mau tanya-tanya silakan tinggal colek aja. Terima kasih waktu Mas Chandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Mas Kelly. Tadi saya ulangi ya, teman-teman yang ingin follow itu bisa @kelly_octavian. Itu teman-teman bisa follow Mas Kelly di situ dan mungkin bisa langsung tanya secara direct ke beliau kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan di chat room akan kami bacakan nanti di sesi akhir, yaitu di sesi tanya-jawab. Mas Kelly, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Chandra. Baik, selanjutnya kita akan ketemu langsung dengan teman-teman di Bali. Selamat siang, Bli Abdi. Halo, selamat siang. Suara saya masuk ya, Mas? Masuk, Bli. Masuk. Lagi di kota mana ini sekarang ini, Bli? Saya lagi di Badung, jadi tepatnya di Jimbaran. Oh, Badung, Jimbaran. Dekat bandara. Oh, dekat bandara. Baik. Oke, Bli Abdi, hari ini temanya apa nih yang akan disampaikan ke kita? Kalau saya lebih ke digital skill-nya. Jadi kayak positif, kreatif, terus kemudian gimana sih caranya kita biar aman di dunia internet saat ini. Baik, waktu dan tempat saya persilakan 20 menit dari sekarang. Oke, saya mau share screen dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Gede Abdi Sudiatmika. Jadi saya saat ini menjabat di akademik di ITB Istiqom Bali, khususnya di kampus Jimbaran. Jadi kalau teman-teman tahu Jimbaran, patung GWK atau patung terbesar di Bali itu adanya di Jimbaran. Jadi kalau teman-teman lewat ataupun rumah saya juga dekat di sana. Jadi kalau teman-teman mau mampir bisa. Oke, semua sosial media saya branding dengan nama saya Abdi Sudiatmika. Jadi kalau teman-teman mau lebih banyak berinteraksi atau ikut menambah teman, jadi Facebook saya Abdi Sudiatmika, terus kemudian IG saya, Instagram saya, Twitter saya juga sama, dan saya juga sekarang lagi aktif di YouTube juga karena beberapa kali ngajar online, jadi saya share juga materi-materi saya di
akun YouTube saya. Jadi namanya, IP Academy atau, Indonesia Programming Academy. Siapa tahu teman-teman mau tertarik di dunia programmer atau programming, bisa sharing-sharing atau bisa tanya-tanya di, channel YouTube saya atau di IG saya juga. Oke, ini perjalanan pendidikan dan karir. Jadi dulu saya di, Singaraja, Undiksa, terus kemudian masuk ke Stikom, terus saya juga dapat beasiswa dari Decoding untuk programmer Android-nya. 2 tahun lalu saya juga ikut kegiatan Sejuta Programmer dari Altera Academy. Oke, jadi ini overall rule-nya sudah disampaikan tadi oleh panitia. Jadi, teman-teman kalau kita berbicara tentang internet ya, jadi banyak sekali yang teman-teman bisa dapatkan atau dunia nyatanya kita atau dunianya kita sekarang itu akan lebih banyak kita, lakukan itu di dunia maya. Bahkan, ada orang yang lebih aktif di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Jadi internet itu akan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting di saat ini. Kenapa? Karena kecepatan internet kita sudah semakin hari semakin tinggi dibandingkan dengan dulu waktu zaman saya SMA. Jadi sekarang itu karena kecepatan internet itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan di internet dan banyak kali, eee, sumber-sumber informasi atau sumber-sumber, yang pendidikan yang kita bisa akses atau yang kita bisa lakukan di internet. Salah satunya adalah transfer knowledge. Jadi kita ke saat ini kita melakukan atau menggunakan internet untuk transfer knowledge. Jadi kita mentransfer ilmu pengetahuan kita atau berbicara dengan orang yang kayak saya nih ngomong di Bali yang dengar adalah dari Gianyar, terus kemudian ada dari Surabaya atau bahkan dari Jakarta. Kita bisa mentransfer knowledge kita dengan hanya bantuan internet. Terus kemudian kita juga bisa melakukan streaming video. Jadi yang saat ini lagi booming atau lagi hits itu, banyak sekali ada streaming video atau banyak sekali ada gamer-gamer yang bermunculan. Terus kemudian ada transfer data, mungkin dewasa ini flash disk atau, media penyimpanan hard disk itu seringkali sudah mulai ditinggalkan oleh teman-teman kita yang menggunakan transfer data menggunakan internet. Jadi teman-teman tinggal save datanya di drive-nya atau drive online-nya, terus kemudian bisa diakses di komputernya di rumah, di laptopnya, ataupun di kantornya. Jadi, semua, itu bisa dilakukan karena apa? Karena dengan kecepatan internet kita atau transfer data kita semakin tinggi. Terus kemudian kita juga bisa menghubungkan atau people connection dulu yang kita tidak pernah tahu teman-teman SD kita, teman-teman TK kita akhirnya bertemu di sosial media, salah satunya dengan platform Facebook mungkin. Jadi ibu-ibu kita atau orang-orang tua kita akhirnya bertemu dengan yang dulu tidak pernah bertemu dan yang dulu tidak pernah bertegur sapa dan bersapanya di internet atau di sosial media. Dan networking data, jadi kita bisa saat ini kita langsung, berbicara tentang bagaimana data itu bisa terkoneksi dengan jaringan yang kita punya. Jadi misalkan kalau kita lihat, oh saya mau beli ban nih atau ban mobil saya mau pecah, saya mau ganti pelek nih atau mau ganti ban. Kita ganti, kita lihat di, sosial media atau di e-commerce misalkan Tokopedia, bentarnya ada iklan di Facebook. Jadi semua sudah ter-networking datanya kita. Jadi bagaimana kita bisa melakukan atau bagaimana data itu sangat luar biasa saat ini. Jadi bagaimana kita harus juga membentengi kita agar kita bisa save dengan data seperti yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi kita juga bisa melakukan self branding ya, jadi kita membangun image karena image kita sekarang itu sangat berpengaruh dengan sosial media. Bahkan ada beberapa perusahaan besar yang menerima pegawainya itu berdasarkan dari akun sosial medianya dia. Jadi apakah di sosial media dia share berita-berita yang radikal, berita-berita yang hoax atau berita-berita yang dalam tanda kutip, mengganggu lingkungan dari sosial media, bahkan itu menjadi nilai tersendiri di beberapa perusahaan besar. Jadi kalau di HRD-nya, selain dia melihat dari CV dari, pelamar pekerjaannya, dia juga akan melihat akun sosial medianya, seberapa aktif dan seberapa concern, si calon pelamar itu di, sosial medianya dia. Maka kita penting membangun self branding. Terus kemudian di internet juga ada konten kreator, banyak sekali sekarang dengan adanya, internet banyak sekali ada artis-artis yang bermunculan. Jadi kalau dulu orang mau kaya ya harus punya minyak, terus kemudian harus punya pertambangan di mana-mana, sekarang hanya dengan punya konten yang unik, terus kemudian punya konten yang bagus, teman-teman bisa menghasilkan atau bisa membuat sebuah, konten yang kreatif, terus kemudian bisa teman-teman share.
Nah, terus kemudian ada efek negatifnya dari internet, salah satunya phishing. Jadi bagaimana teman-teman datanya bisa dicuri, dengan menggunakan teknik phishing ini sendiri. Terus kemudian banyak sekali penyebaran hoax di, sosial media hari ini, maka dari literasi itu sangat penting ya, karena dulu seingat saya waktu saya zaman SD dan SMP, literasi itu ya bagaimana kita membaca, terus kemudian bagaimana kita pengetahuan kita, terus kemudian melihat apakah yang kita baca ini benar atau tidak. Sekarang ada digitalnya nih. Nah, sekarang bagaimana kita meliterasi kontennya dari mana? Kontennya ya digital. Jadi hoax itu sangat, penting, untuk kita ketahui bersama dan bagaimana kita bebas dari hoax itu. Karena kalau Indonesia ini bebas dari hoax, saya yakin masyarakatnya akan terdigitalisasi dan masyarakatnya akan mengerti secara digital dan bagaimana memanfaatkan konten-konten digital secara baik. Oke, juga ada scamming ya, jadi bagaimana dia penipuan-penipuan online tuh banyak sekali, jadi banyak hal yang kita bisa dapatkan dari internet. Kalau teman-teman, mau ngetes kecepatan internetnya, teman-teman bisa akses di bit.ly/literasi abdi, jadi kita bisa sharing di sana. Nanti dari sana teman-teman akan bisa mengakses, Jamboard ya, jadi teman-teman silakan apa yang teman-teman lakukan di aktivitas online, jadi tinggal masukkan, sticky note, jadi aktivitas kalian ngapain sih, jadi kalian drag and drop sticky note-nya atau add sticky note-nya. Silakan masukkan, terus kemudian kalian selama di online belakangan ini kalian ngapain aja sih? Nah, kalau internet kalian sudah kenceng biasanya dia akan masuk langsung ke, Jamboard-nya ini. Oke ya, jadi, saya lanjutkan kembali. Jadi kalau ada yang tertarik bisa masuk ke sana, terus kemudian kita bisa tahu kalian tuh ngapain aja sih selama ini di sosial media atau di internet. Kalau menurut Speedtest Global Index ya, peringkat, 9 ya, jadi 9 terbesar atau 10 terbesar itu ada di kalau yang di kirinya itu adalah di kategori broadband-nya atau dari, kartu yang digunakan, kalau yang di kanan itu ISP-nya. Jadi yang pertama itu adalah Uni Emirat Arab, terus yang kedua itu adalah Singapura dengan kecepatannya rata-rata 250 Mbps. Nah, terus kemudian kita berada di mana? Indonesia tuh lagi berada di 112. Dengan kecepatan internet yang saat ini kita sudah pikir itu adalah cepat, kita masih berada di 112. Dibandingkan dengan Singapura itu di nomor satu ya 250 megabyte per second. Jadi kalau kita mengaca dari itu, kita masih ketinggalan lagi hampir dari 100 negara di atas kita. Jadi, ini adalah salah satu, boleh dikatakan peluang kita, karena apa? Karena masih banyak, masyarakat kita yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan di dunia ini, di dunia internet ini ya, maksud saya ya. Jadi ke depannya teman-teman, harapan saya akan bisa lebih kreatif, lebih aktif, dan lebih aman di sosial media. Karena dengan kecepatan internet 26 megabyte per second aja kita bisa melakukan banyak hal ya, apalagi dengan kecepatan internet kita 250 megabyte per second. Tidak ada mungkin dulu yang kita kenal ada VCD bajakan, terus kemudian kita sewa DVD, akhirnya kita apa, kita streaming sekarang. Jadi tanpa kita melakukan pembelian, film, terus sekarang sudah streaming. Dulu mungkin kita awal-awal internet muncul, kemudian kecepatannya sudah mulai di angka 1, 5, kita mulai, download filmnya, nanti kita tonton. Download-nya hampir 1 hari, terus kemudian kita tonton. Terus berkembang kembali, sekarang sudah berubah jadi streaming. Dulu mungkin, sekarang anak-anak sekarang itu tidak mengenal istilah buffering ya. Kalau dulu kita hampir, kalau nonton YouTube tuh ada buffering-nya ya, jadi ada proses, ngeping ke servernya. Jadi itu, kualitas internet kita sekarang. Next mungkin kita akan kayak nonton TV biasa, jadi TV digital tuh mungkin akan secara tidak langsung akan segera dihilangkan. Karena apa? Karena nonton TV mungkin akan lebih, enak dengan streaming, jadi dia akan bisa lanjut. Jadi banyak TV-TV yang sudah terjual itu dia melibatkan atau berisi konten, streaming. Jadi teman-teman bisa connect ke WiFi, dia akan bisa internet. Jadi lebih banyak menggunakan itu. Dan, YouTube sendiri pun kita bisa filterisasi, jadi untuk konten anak, terus kemudian untuk konten dewasa, jadi semua udah ada umurnya. Jadi bijak sebelum, mengklik atau bijak sebelum memilih konten itu sangat, perlu dilihat dari sekarang. Nah, kalau menurut presiden kita atau Bapak Joko Widodo itu data itu tahun ini itu adalah the new oil ya. Jadi, Eee, ibaratnya sumber daya minyak sekarang itu adalah data. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan atau bagaimana kita mengakses datanya kita,
banyak sekali yang memanfaatkan ini ya. Jadi kayak Mei kemarin tahun 2020 ada 91 juta pengguna dari Tokopedia bahkan, yang notabene adalah sosial media yang lumayan besar. Ini dari kompas.com ya saya ambilnya ya. Terus kemudian Bineka juga sempat kena, beberapa jadi ada situs hacker yang menyatakan bahwa dia berhasil mencuri dari, bineka.com. Jadi, boleh dikatakan bahwa, internet sekarang ini selain kita dapat positifnya juga ada negatifnya nih. Nah, untuk itu saya berbagi di periksadatta.com. Jadi ini, sebuah situs yang dibuat oleh teman-teman di, perkumpulan. Jadi, kalian bisa cek di sana, masukkan emailnya. Kalau seandainya ada teman-teman emailnya mulai ada kebocoran data, saran saya yang pertama adalah ganti password. Terus kemudian terutama ya yang penting itu kan saat kita menggunakan e-commerce kan kita punya kartu kredit, terus kemudian kita punya account yang terhubung dengan payment kita, biar nanti tidak disalahgunakan. Karena ada beberapa teman saat dia menggunakan kerap kali itu adalah di pinjaman online. Jadi pinjaman online itu sangat, dalam tanda kutip, eee, "pisau bermata dua" ya. Jadi karena dia selain menguntungkan, dia juga bisa akan merugikan. Karena seluruh kontak kita ada di, server yang berbeda dengan yang kita tahu. Jadi, segera cek periksadata.com, terus kemudian masukkan email teman-teman. Nah, berdasarkan data, jadi, bahwa sekitar, 50 juta ya, jadi, banyak sekali sosial media yang digunakan oleh orang-orang Indonesia, dan salah satu yang paling tinggi adalah WhatsApp. Terus kemudian kedua Facebook, cuma mungkin, ini kan datanya di 21 April, mungkin sekarang sudah mulai bergeser atau seperti apa ya. Karena, semua, sosial media ini digunakan untuk self branding, bahkan sekarang banyak calon-calon presiden di 2024 sudah mulai self branding-nya sekarang nih, membangun branding, image branding di sosial media itu sangat penting. Karena apa? Karena orang sekarang itu hampir 50% sampai 70% itu menggunakan sosial media. Jadi kita bisa garis bawahi untuk kita membangun image yang baik, ya udah kita menggunakan platform sosial media. Dulu mungkin kita menyebar brosur ke rumah-rumah, menyebar brosur ke jalan-jalan, sudah saatnya kita memulai ke digital marketing, yaitu menggunakan fasilitas digital untuk, memberikan sesuatu kepada masyarakat. Ya salah satunya dengan platform baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Oke, terus kemudian tips di internet. Jadi, saran saya yang pertama akses sesuai dengan umurnya. Jadi kalau teman-teman dirasa umurnya A, aksesnya yang A, umurnya yang sudah mulai besar karena, di internet itu banyak sekali ya. Jadi pemerintah juga berusaha untuk, memfilter itu, cuma kembali ke konten kita sendiri karena, banyak cara atau banyak hal yang bisa kita manfaatkan di internet tergantung dari, kitanya sendiri. Terus, think before click, jadi ingat berpikir dulu jangan langsung klik, biasanya ada, iklan-iklan yang klik di sini, terus kemudian klik dibagikan. Nah itu, akan lebih, menyerang atau lebih berbahaya dibandingkan dengan sama ibaratnya kalian, sekarang kayak virus, pandemi ini, kita harus berpikir bahwa, kita juga akan kena atau kita juga akan bisa, kena dari Covid itu, maka kita akan waspada. Jadi, berpikir dulu sebelum kita, melakukan klik di internet, maka, kita akan menandai bahwa kita sekarang, sedang, berbahaya di dunia internet ini, maka kalian akan berhati-hati dalam masuk ke dunia internet. Terus kemudian jangan menjadi haters karena banyak sekali, akun-akun di luar sana ada bahkan ada sengaja buat akun Instagram lain untuk menjadi haters temennya, terus kemudian melakukan bully kepada temennya, ini jangan. Jadi saran saya ini dihindari dan bahkan jangan pernah dilakukan karena ini akan berbahaya bagi kalian sendiri. Karena ada beberapa tipe orang yang sangat bahagia untuk menjadi hater bahkan menjadi seorang bullier ya. Jadi dia ngebully temennya. Jadi, saran saya karena ini ada undang-undangnya dan, tetap, bijak dalam menggunakan internet. Terus yang kemudian selain klik, berpikir juga sebelum teman-teman share, terus kemudian security password, jadi jangan pakai yang 123456 atau QWERTY 123 atau bahkan tanggal lahir, jadi misalkan saya pakai 13.04.90. Saran saya kombinasikan antara huruf, angka, terus kemudian ada, karakter-karakter tertentu. Misalkan itu bacaannya Stikom Bali, terus yang di bawahnya Jimbaran, teman-teman bisa, akses atau bisa kombinasikan dengan angka maupun dengan tanda seru ataupun tanda pagar. Itu akan lebih security-nya akan lebih safe atau lebih aman. Dan, saran saya juga 3 kali dalam
2 bulan itu ganti password atau rutinitas ganti password. Kalau saya pribadi ganti password-nya itu saya merubah-rubah sedikit-sedikit biar tidak terlalu, banyak saya mengingatnya. Misalkan sekarang saya pakai Stikom Bali, besok, di bulan berikutnya saya pakai Bali Stikom. Nah itu misalkan. Jadi itu saran dari saya. Terus kemudian, kalau kita mau kreatif di internet kita bisa jadi YouTuber, terus kemudian kita bisa jadi freelancer, jadi vlogger, jadi gamers, terus kemudian kalau yang lagi tren nih jadi selebgram. Kalau jadi YouTuber, pesan saya mulai aja dulu. Jadi buat video, terus kemudian tidak perlu device yang sangat besar, tidak perlu harus beli dulu, yang penting mulai aja dulu, terus kemudian mulai dengan hobinya, hobinya ngapain, dibuatkan konten. Terus kemudian ada banyak aplikasi free yang bisa kalian gunakan. Terus kemudian jadi vlogger, kalian juga harus tahu audiens kalian siapa, tujuannya siapa, terus terkonsep karena blogger itu menulis ya, jadi tidak banyak orang yang suka menulis. Banyak orang suka berbicara, tapi tidak banyak orang yang suka menulis. Terus kemudian terstruktur, personal image-nya atau self branding-nya itu harus kuat. Terus kemudian bukan copy paste dari website orang, terus kemudian, care dengan isu kekinian atau peduli dengan isu kekinian. Atau kemarin ada misalkan, matahari yang terbit dari utara, terus kemudian ada babi ngepet. Nah, itu mungkin kalian bisa pakai sebagai isu-isu yang bisa kalian jadi vlog menurut, pendapat kalian. Terus kemudian idenya harus related dengan siapa calon pembicara kalian atau sorry, calon pembaca kalian. Terus kemudian memulai membagikan dengan kawan-kawan kalian. Terus kalau menjadi selebgram, pilih niche atau topik kalian. Personal branding ini penting, terus target audiens hampir sama dengan vlogger. Terus kemudian mulai dari sekarang perbaiki profil akun Instagram kalian, konten-kontennya harus menarik dan up to date. Jadi misalkan kalian suka makan, ya udah sekarang fokusnya di makanan. Suka mancing, fokusnya di mancing. Atau gunakan hashtag, tagline, ini akan membangun engagement dari follower kalian. Jadi kalian, rajin komen, rajin like, rajin share, itu akan membangun personal branding kalian. Terus juga, postingan kalian juga harus terjadwal. Jadi misalkan satu hari kalian hanya melakukan postingan sebanyak 2 kali, ya udah hari ini 2 kali, besok juga 2 kali. Gamers, yang pertama, ya udah kalian harus suka dengan game. Jadi kalau kalian belum bisa atau nggak suka main game, nggak usah jadi gamer. Mainkan game yang lagi hits, terus kemudian fokus dengan game yang disukai, juga sharing kolaborasi dengan gamers lain. Terus kemudian buat akun, streaming ya. Terus kemudian yang terakhir, ingat bagi waktu karena waktu itu sangat penting bagi seorang gamers. Terus freelancer ini beberapa akun yang bisa digunakan ya, ada Fiverr.com, Fastwork ID, 1000.com. Ini adalah salah satu beberapa akun yang bisa digunakan, seorang freelancer. Jadi, kalian punya apa, kemampuan kalian apa, nanti saya akan juga tunjukkan kira-kira, saya juga dulu pernah nge-share di, beberapa situs, freelancer. Terus kemudian promosikan skill, terus kemudian berkolaborasi dengan selebgram. Karena sekarang tuh membangun image tuh di dunia maya atau di ini adalah penting kalau kita berkolaborasi. Terus kemudian, ada beberapa tips dari saya untuk cara sukses di dunia internet. Yang pertama adalah menjadi yang pertama. Jadi kalau kalian belum ada nih, jadi yang pertama. Terus kemudian yang kedua, menjadi yang terbesar. Kalian modal besar, ya udah kalian jadi yang terbesar. Atau kalau kalian tidak bisa menjadi yang pertama ataupun menjadi yang terbesar, jadilah yang berbeda. Karena menjadi yang berbeda itu akan lebih mudah atau lebih gampang saat kalian menjalani sesuatu. Nah, menurut Panji Pragiwaksono, menjadi sedikit lebih beda, lebih baik daripada menjadi sedikit lebih baik. Ya, jadi, saran saya itu, untuk, aktif atau kreatif di dunia maya atau di dunia internet. Oke, terima kasih, kalau seandainya ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar, kita akan lebih banyak di, sharing session-nya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bli Abdi. Teman-teman yang ingin bertanya silakan tulis di chat room. Kita akan membacakannya nanti di sesi tanya jawab. Baik, kita akan ketemu langsung dengan narasumber kita yang keempat, narasumber kita yang terakhir, yaitu Mbak Clara. Selamat sore, Mbak Clara. Sudah sore mungkin di Bali ya? Selamat sore, Mas. Udah sore ya di Bali ya? Baik, Ya, sudah sore. Mbak Clara, temanya apa nih Mbak hari ini yang akan disampaikan ke kita?
Iya, jadi hari ini saya akan ngobrol soal media sosial dan juga interfaith communication. Jadi kita akan ngomongin soal interagama. Jadi menarik dan berbeda dari pembicara sebelumnya. Mudah-mudahan menarik. Baik. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mbak Clara. Thank you, Mas Joni Chandra atas waktunya dan atas pengantarnya. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nama saya Clara. Dan pada hari ini saya akan berbagi bersama teman-teman soal topik yang cukup berbeda dari para speaker yang sudah terdahulu. Dan saya dari tadi dengerin dari awal dan sangat-sangat menarik, dan saya rasa ini penting ya untuk kita ketahui sebagai anak muda, sebagai masyarakat umum, betapa pentingnya kita menjaga data pribadi dan kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga topik bahasan saya pada sore hari ini adalah soal media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan toleransi. Jadi berbekal dari pengalaman saya di dunia pendidikan dan juga pengalaman-pengalaman lainnya, mudah-mudahan bisa saling memberi manfaat dan juga sharing pada sore hari ini. Lanjut. Saya ingin perkenalan diri dulu. Bisa next. Ya, nama saya Clara. Saat ini saya merupakan mahasiswa S2 di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, mengambil konsentrasi kerjasama pembangunan internasional, dan riset saya saat ini soal circular economy seperti itu. Dan beberapa pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, saat ini juga saya bekerja sebagai Director of Communication atau Head of Communication di Bahasa Bali Wiki, dan ini merupakan yayasan yang bergerak di bidang pelestarian bahasa daerah lewat digital platform. Jadi saya rasa sangat berkelindan topik hari ini dengan bahasan saya begitu. Dan ya, ini maaf, ini ya sinyal saya lagi kurang bagus karena di luar lagi hujan lebat, jadi saya akan off kamera. Dan saya juga saat ini saya juga pernah mengikuti kelas diplomasi digital yang diadakan oleh Kominfo di jurusan saya, itu hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Dan kebetulan sekali bulan depan saya akan mulai menjadi peserta magang di Kominfo. Jadi saya rasa ketika tawaran ini datang, kenapa rasanya saling berkelindan ya satu sama lain, ada connecting the dots gitu. Dan beberapa hal ini juga akhir 2019, jadi right before pandemi, itu saya mendapatkan penghargaan dari National Geographic Society. Juga pernah menjadi duta baca Provinsi Bali, duta bahasa nasional, dan beberapa kegiatan di bidang literasi lainnya. Jadi saya pribadi sangat bisa dikatakan sebagai penggiat literasi begitu, karena saya suka dengan literasi. Saya juga mempelajari soal diplomasi digital. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat dan juga bisa berbagi lebih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bisa lanjut? Ya, karena waktu saya cuma 20 menit, so I will try to make it very short. I have a big questions, jadi saya minta mungkin teman-teman nanti bisa menjawab di kolom chat. The first question would be about bagaimana kita, ini khususnya perempuan dan laki-laki muda, terlibat dalam jejaring sosial. Pertanyaan kedua adalah, apakah media sosial menghasilkan homogenitas atau keragaman? Dan pertanyaan ketiga, apakah debat melalui jejaring sosial merupakan sumber konflik atau justru merupakan toleransi? 3 pertanyaan ini akan membawa kita pada sharing hari ini, akan mengantarkan saya dengan materi yang ingin saya sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman apabila ada jawaban untuk 3 big questions, please type in the chat box and we will discuss it later. Next. Ya, ini adalah salah satu video yang sangat menarik. Jadi saya minta tolong diputarkan videonya, dan nanti kita akan bahas video ini. Suaranya nggak kedengeran videonya. Masih nggak ada suaranya videonya. Studio bisa monitor? Tidak terdengar suara videonya.
Bisa diatur audionya dulu, teman-teman di studio, biar terdengar suaranya. Mohon maaf, bukan saya yang share screen ya teman-teman nih. Saya minta Iya, itu tolong bantuan ini dari studio. share screen. Iya. Baik, bisa diulangi mungkin videonya ditampilkan, teman-teman. Mohon ditunggu ya, Mbak Clara, sebentar. Ya, nggak masalah. Jadi sambil menunggu video, sebenarnya itu video yang sangat bagus untuk memulai perbincangan kita, karena saya akan memperlihatkan bagaimana media sosial itu justru bisa menjadi komunikasi interfaith atau komunikasi interagama yang justru mendukung demokrasi dan juga toleransi di Indonesia, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai tolerance, kita berbicara juga bagaimana media sosial mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap penerimaan keberagaman, seperti itu. Jadi, it's okay, there is no sound, no problem. Saya akan sambil jalan aja cerita. Jadi, ini adalah video lomba. Jadi, saya bekerja di Bahasa Bali Wiki, yaitu platform digital untuk pelestarian bahasa Bali. Dan salah satu lombanya itu adalah lomba interfaith, yaitu lomba antar agama, seperti itu. Jadi kami meminta orang-orang untuk membuat video yang menceritakan bagaimana toleransi antar umat beragama yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Dan surprisingly, ada banyak sekali video yang masuk ke kompetisi kita. Mohon maaf ya teman-teman, ini suaranya nggak ada, mungkin ada settingnya atau gimana, no problem. Nanti kalau mau nonton ini bisa, nanti saya akan kasih tahu YouTube-nya. Dan ini adalah salah satu video yang sangat menarik. Kalau misalkan kita lihat ini ada dua anak kecil yang berbeda agama, satunya Hindu, satunya Muslim, yang saling menghormati, kemudian saling berteman dan menghargai bagaimana mereka masing-masing berkomunikasi dan beribadah. Dan dari entry video lomba interfaith competition ini, evaluasi yang kami lihat sebagai panitia adalah ternyata banyak sekali begitu anak muda di Bali khususnya yang sangat peduli dengan kerukunan antar umat beragama. Bisa di next aja slide-nya Mas, thank you. Dan kenapa saya bilang gitu? Karena ternyata menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Data Internet Indonesia, di tahun 2010 aja ada 40 juta pengguna internet di Indonesia. Dan 64%-nya itu adalah dari kalangan remaja. Dan menurut UNICEF juga 30 juta anak Indonesia itu sekarang menggunakan internet. So can you imagine how big internet is? Dan bagaimana kemudian bisa sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak berpikir sekarang, bagaimana anak-anak berperilaku, bagaimana anak-anak bersikap, karena kebebasan lalu lintas informasi yang diterima dari ada internet itu membuat mereka untuk semakin berpikir kreatif. Mereka berpikir bahwa oke, aku punya handphone, aku punya gawai, aku punya yang namanya media editing video, dan kemudian aku dapat kesempatan untuk ikut lomba. And then mereka mencoba untuk mengformulasikan apa yang mereka lihat di sekitar, kemudian dibuat dalam satu video, dan mereka mencoba untuk membagikannya kepada publik. Dan dari eksperimen, dalam tanda kutip, eksperimen kompetisi yang kami buat, itu membuahkan hasil yang luar biasa. Bahwa ternyata media sosial dan internet itu sangat-sangat bisa membantu bagaimana orang berpikir soal keberagaman, bagaimana orang-orang bisa menerima keberagaman, bagaimana anak muda bisa menganggap bahwa media sosial adalah sarana mereka untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai suku, agama, dan bangsa. Jadi media sosial dan peranannya dalam membangun kerukunan itu sangat-sangat penting. Dan perkembangan literasi digital sendiri juga menjadi hal yang mendesak begitu, karena agar masyarakat kita itu lebih berhati-hati dalam menerima, meneruskan berita, dan dalam rangka memperkokoh bangunan kerukunan internal dan antar umat beragama. Kalau kita bicara dulu waktu SD, waktu pelajaran PKN, saya sering banget mendengar kata majemuk, kemajemukan, kebinekaan. Sebenarnya apa sih itu? Ketika semakin dewasa dengan disrupsi teknologi informasi yang semakin kencang, saya makin menyadari bahwa kemajemukan itu harus dimaknai secara mendalam begitu. Harmonisasi kehidupan itu semuanya bisa didapatkan ketika kehidupan kita yang sangat majemuk ini bisa harusnya bisa saling dijaga begitu.
Diversity itu merupakan hal yang penting, dan hal yang penting adalah komunikasi dan bagaimana peranan teknologi untuk mendukung hal tersebut. Jadi transformasi digital sebagai instrumen pendorong terciptanya rasa toleransi yang tinggi di antar umat beragama. Next, kita akan berbicara mengenai sebenarnya terhubungnya komunikasi yang efektif begitu merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan sebuah perdamaian serta harmonisnya hubungan sosial antar anggota masyarakat. Kalau misalkan kita sekarang berpikir bahwa communication is a key gitu, orang-orang Amerika Serikat itu apakah ketakutan utamanya dia? Yang pertama bukan kecoa, bukan gempa atau bukan apapun. Yang ketakutan pertama adalah public speaking. Ketakutan berbicara di depan umum adalah menjadi ketakutan nomor satu orang luar negeri. Dan ketika kamu tidak merasa percaya diri untuk berbicara di depan umum, berarti ada masalah komunikasi dalam diri kamu sendiri. Bisa aja kamu bingung menentukan kata-kata apa yang harus saya gunakan, sehingga komunikasi menjadi tidak terbatas. Kemudian terlalu lama berpikir untuk menyatakan apa yang ingin kalian katakan kepada lawan bicara, itu juga menyebabkan komunikasi yang terbatas. What will happen if komunikasi dengan orang itu kalian sengaja hentikan karena because you just don't like them? Karena misalnya kalian nggak suka pada satu komunitas atau kalian tidak suka sama satu orang, you just make a barrier between all of you, and then nggak ada komunikasi. Padahal ternyata komunikasi yang efektif itu justru membentuk proses terciptanya kerukunan begitu. Jadi ini penting ya buat semua orang, saya rasa termasuk saya juga begitu. Apapun masalah, apapun yang kalian tidak tahu, kuncinya adalah komunikasi. Communication is a key. Jadi kalau misalkan kita punya masalah hanya perang dingin, diam-diam, ya lama-lama masalah itu tidak akan bisa tersolve atau tidak bisa terselesaikan gitu. Sama pula dengan apa yang terjadi saat ini. And then how to deliver the communication? How to delivering that is by using a technology, is by using a social media that you have. Bikin story di Instagram soal bagaimana keberagamannya orang Indonesia, bagaimana kalian bisa rukun dengan tetangga yang beragama, bagaimana kalian menghargai perbedaan yang ada. That's how social media works, right? Jadi itu sih yang paling penting untuk kita pegang saat ini. Next. Ya, ini juga salah satu gambar dari bagaimana Bhinneka Tunggal Ika kemudian terbentuk ketika kita ngomongin sosial media, kita ngomongin teknologi, kita ngomongin transformasi digital. Kita tidak boleh meninggalkan apa sebenarnya pilar yang membentuk kebinekaan itu. Pilar menghargai, toleransi, menghargai kemajemukan, pluralisme, kemudian bisa tenggang rasa, dan itu semua hal-hal yang kita dapatkan dulu ketika kita sekolah dan kita berusaha untuk wujudkan dengan memanfaatkan transformasi digital, dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan sosial media. Dan saya yakin teman-teman semuanya di sini punya lebih dari satu sosial media. Saya punya sosial media Instagram, Facebook, Twitter, terus dan lain-lain, dan saya rasa teman-teman juga punya. Satu orang bisa punya lebih dari 5 akun sosmed, satu orang bisa punya dan pegang lebih dari 1-2 gawai, but the question is bagaimana cara kalian membuat media sosial kalian itu efektif gitu, membuat the social media is not just a thing that make you feel happy, tapi bagaimana juga your social media can deliver the good message for all of us gitu. Jadi itu yang paling penting untuk kita memaknai ya saat ini gitu. Next. Oke. Kemudian, ya, media sosial sebagai sarana komunikasi pemuda. Bagi pemuda, media sosial itu bermanfaat untuk pertama menambah pengetahuan. Jelas sekali. Sekarang konten di TikTok, walaupun saya nggak pengguna TikTok, tapi saya baru tahu kalau sekarang di Instagram ada Instagram Reel ya. Itu yang sekarang konten TikTok bisa masuk Instagram so fast. Kalau dulu nggak tahu ya, Instagram ini berevolusinya sangat-sangat cepat. Kalau sekarang ada konten TikTok di Instagram, dan sekarang konten TikTok itu banyak yang juga berisi ilmu pengetahuan gitu. Jadi ada konten-konten yang menjanjikan informasi terupdate apa yang terjadi di Indonesia, kemudian ilmu pengetahuan di dunia lainnya. Jadi kenapa anak muda tuh senang pegang HP ya, karena mereka mendapatkan ilmu pengetahuan lewat sosial media gitu. Banyak juga orang-orang, kalau saya juga aktif banget di Twitter, orang banyak banget bikin thread soal isu-isu terkini,
Jadi orang-orang lebih mending untuk anak muda lebih mending untuk baca sosmed, untuk dapat cari info daripada mereka baca koran, daripada mereka baca buku. Ya, itu adalah transformasi gaya membaca ya. Jadi kalau kita sering banget dengar kalau Indonesia itu tingkat literasinya sangat rendah, nomor 2 dari bawah di dunia. But I think gaya literasi orang Indonesia sekarang bertransformasi gitu, bermetamorfosis. Dari dulunya baca buku cetak, tapi sekarang baca buku digital, mendapatkan informasi lewat digital. And then how actually we have to adapt with that, that's a big question. Jadi itu sih. Yang kedua adalah memudahkan sosialisasi. Contohnya ada interfaith communication. Dengan sosial media, bayangkan membuat yang dekat menjadi jauh, membuat yang jauh menjadi dekat, benar? Kalau dulu saya nggak pernah nggak ini ya, di Facebook teman-teman saya tuh banyak banget gitu. Padahal saya nggak pernah ketemu sama dia. Paling ketemu cuma satu kali di satu event. Itu udah tahun 2014, tapi saya masih berteman sampai saat ini, masih sering reply story kayak gitu. Dan anak muda tuh tipenya kayak gitu. Jadi merasa kayak saling add di Instagram, terus merasa aku punya temen nih, padahal mereka belum ketemu, terus DM-an. Jadilah sebuah komunikasi dan sosialisasi begitu. Orang sekarang bisa gampang banget ikut komunitas karena mereka join lewat sosmed. Kalau zaman dulu mungkin harus datang ke satu tempat untuk join komunitas, tapi kalau sekarang lewat Instagram, lewat Twitter, lewat Facebook, semuanya bisa menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir adalah membangun jiwa kewirausahaan seperti narasumber yang sebelumnya sudah disampaikan. Ini menarik sekali kalau misalkan sosial media itu bisa dimanfaatkan untuk mencari uang tambahan atau mencari penghasilan utama untuk membangun jiwa kewirausahaan. Jadi banyak sekali ada platform yang menyediakan akses buat teman-teman, buat anak muda untuk memulai bisnis lewat sosial media. That's how social media works. Lanjut. ini sebuah kutipan gitu. Ibarat warna hitam putih, di sisi lain media sosial itu ternyata memberikan dampak negatif terhadap pemuda jika tidak digunakan secara selektif gitu. Komunikasi via dunia maya itu membuat pemuda menjadi sulit berinteraksi secara langsung dengan orang-orang sekitar, bahkan memicu perilaku yang apatis dan egois. Mungkin di sini ada yang berprofesi sebagai bapak ibu guru. Saya juga pernah menjadi guru di sekolah internasional di Bali selama 2 tahun, dan saya sangat-sangat merasakan bagaimana gaya komunikasi anak-anak zaman sekarang dengan gaya komunikasi saya ketika saya SD dulu. It's very different. Mereka kemudian merasa bahwa ketika memegang gawai itu mereka jauh lebih pede daripada mereka ngomong tatap muka dengan orang. Mungkin itu yang terjadi sekarang gitu. Ketika kita, apalagi di tengah pandemi, ketika hidup kita semua ditransformasikan ke digital, kita merasa jauh lebih pede kalau ngomong di depan laptop daripada ngomong ketemu langsung sama orang gitu. Bahkan ada orang ketika, ayo ketemu, enggak lewat WhatsApp aja. Jadi ya ada sikap kita juga yang bertransformasi, dan ini juga akan menjadi sumber dari bagaimana kita bersikap soal keberagaman, balik lagi ke topik kita gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya tahu dari sebatas layar laptop ini, tanpa berupaya untuk eksplor dunia luar, kita akan hanya tahu hanya dari satu sudut pandang aja gitu. Dan ini bahaya. Kalau misalkan kita hanya didoktrin oleh satu sudut pandang yang mungkin salah begitu, dan itu akan membentuk daya pikir kita terus-menerus gitu, dan it's very dangerous apalagi buat anak-anak. For example, soal teori konspirasi, soal saya nggak mau ngomongin hal yang terjadi sekarang. Contohnya ada soal termogan gitu. Kalau dulu orang hanya lihat dari sosial media bahwa termogan itu katanya kalau di laser ke otak, katanya ke kepala katanya otaknya bisa bermasalah. But it's a very different, a very wrong definition in that information. Dan yang terjadi sekarang apa gitu? Hampir di semua mall, termogan itu ditembakin ke tangan, padahal suhu tangan masuk ke kepala jelas berbeda. Jadi, wah ngeri juga gitu kan, hoax yang beredar di sosial media itu sangat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup seseorang gitu di dunia nyata. Lanjut. Ya, kita bisa lanjut. Ya, ada film The Social Dilemma di Netflix, itu sangat bagus untuk mengetahui bagaimana sosial media sangat mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita gitu. Kita merasa bahwa kalau nggak megang handphone atau nggak buka gadget, rasanya kok kayak ada yang kurang gitu dalam hidup gitu. Dan unfollow itu bisa menjadi the rise of intolerance and will in social media. Ini menurutnya artikel dari di Jakarta Post gitu. Ketika kamu ke sosial media dan
follow dan unfriend because you don't like them, itu bisa menjadi bibit-bibit intoleransi gitu. Gitu katanya. Just hanya dari kalian men-unfriend dan juga meng-unfollow teman kalian di sosial media yang memiliki gaya berpikir atau memiliki identitas yang berbeda sama kalian kayak gitu. Jadi harus sangat kita harus sangat bijak gitu memiliki sosial media. Next, karena waktu saya cuma lagi 3 menit. Nah, tantangan demokrasi, paradoks media sosial. Coba kalian teman-teman lihat di itu ya, di layar itu menarik sekali itu. Ada 2 hoax yang saya cukup tertarik dengan politik Amerika Serikat dari ketika saya S1 karena kebetulan saya jurusan HI. S1 dan S2. Jadi ketika pemilu di Amerika Serikat itu ketika Trump kayak gitu sangat ini ya, dia itu sosok yang sangat aktif di Twitter dan sering menyebarkan informasi hoax gitu. Dan bahaya banget gitu bagi orang-orang saat itu di tengah situasi pemilu gitu. Jadi ketika itu ya banyak informasi hoax yang langsung dilontarkan oleh dia as calon kandidat presiden gitu loh. Jadi orang yang tertinggi dan semua mata tuh tertuju pada dia dan hanya menggunakan Twitter satu negara bisa goyah gitu. Jadi sebesar itu gitu loh media sosial itu gitu. Dan ini juga hoax banget ini gitu. Suasana di KPUD Surabaya Cina pada ngurus surat suara kayak gitu. Padahal sebenarnya itu hoax kalau kita nggak berusaha buat cari tahu. 2 konteks ini itu menumbuhkan jiwa-jiwa intolerance kan. Kita jadi tiba-tiba nggak suka sama tetangga kita yang beda hanya karena kita lihat dari sosial media aja gitu. Jadi it's very dangerous. Next. Oke. Nah, Francis Fukuyama, salah satu expert in political issues di Amerika Serikat yang terkenal dengan bukunya berjudul The End of the History and the Last Man. Jadi teman-teman kalau tertarik soal itu boleh baca. Bilang bahwa digital platform berbahaya bagi demokrasi. Jika Anda membuka YouTube, Anda diberikan banyak video oleh program AI, tapi Anda tak tahu bagaimana program tersebut membuat keputusan itu. Saya cukup saya suka banget nonton YouTube gitu. Jadi sangat tematik kan. Nah, sama juga kayak Instagram gitu. Sekalinya kalian lihat sesuatu dan kalian terus scroll itu, ya akan muncul hal-hal yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka cari yang positif-positif gitu di Instagram atau sosial media juga muncul hal yang sama kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin lagi balik ke topik yaitu soal demokrasi, digital platform itu ternyata menurut Francis Fukuyama itu berbahaya gitu. Karena secara nggak langsung program AI yang ada, saya nggak begitu paham, sorry, teman-teman di Kominfo mungkin jauh lebih sangat expert di bidang ini, yang akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa mungkin saja keanekaragaman itu nggak cocok sama kita gitu. Jadi perlu hati-hati dan perlu banyak membaca juga sih menurut saya. Next. Iya, ini roadmap sosial media ala-ala saya gitu. Jadi saya menganalisis gitu. Pertama, awalnya internet dipercaya dapat menyebabkan nilai-nilai demokrasi. Beberapa medsos mengarahkan ke konten tertentu. Ternyata kebebasan memilih informasi justru kalau kita tidak sadar ternyata semakin minim. Dan akselerasi informasi membuat sulitnya menemukan informasi yang benar, terjadi polarisasi politik dan hanya disebabkan oleh kepercayaan terhadap hoax di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. So be careful with the hoax. Lanjut, karena waktu saya sudah mau habis. Bisa next. Nah, apa yang bisa kita lakukan? First, fact check. Kalian bisa berusaha untuk aktif dalam memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Ada banyak platform fact check di Indonesia, ada cekfakta.com, ada Tempo Fact Check, kemudian tolerance, bagaimana menumbuhkan sikap toleransi dari diri sendiri, dan literasi, banyak baca. Next. Oke, ya pas banget 20 menit. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Thank you Kominfo dan Siberkreasi. Thank you Mas Joni Chandra. Mbak Clara, bagus sekali materinya. Sayang waktunya sangat sedikit ya. Seharusnya kita bisa mendengarkan materi-materi yang seperti ini dari Bli Abdi juga tadi. Sebenarnya waktunya itu harusnya lebih panjang
bisa disampaikan, tapi karena waktu kita terbatas, ya kita cuma dapat sedikit. Social Dilemma, film Social Dilemma ini sangat menarik filmnya ya Mbak Clara. Mbak Clara masih bersama saya? Ya, masih. Ya, benar, Mas. Sangat menarik Social Dilemma ini, bagaimana seseorang dibikin kecanduan ya, kalau nggak salah ya, dengan sosial media, algoritma yang mengarahkan kita ke harus buka HP, terus harus buka gadget, terus gitu ya, kalau nggak salah film ini. Baik, Mbak Clara, terima kasih banyak. Kita akan ke Mbak Clara lagi nanti di sesi tanya jawab. Mungkin di sana ada koneksi sinyal yang kurang baik saat ini. Mungkin Bali lagi hujan. Sekarang kita lanjutkan ke KOL kita hari ini, yaitu Mbak Mariska Juwita. Mariska, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat sore, selamat siang semuanya buat para narasumber yang luar biasa banget hari ini. Ilmunya bermanfaat banget buat aku, dan selamat siang juga buat teman-teman yang di Bali. Keren banget ya hari ini ya Mariska. Keren ya? banget, keren Iya, banget. makanya dari awal tadi aku juga, waduh, ini sayang waktunya kita itu sedikit banget. Harusnya bisa lebih diperpanjang lagi. Nanti mudah-mudahan pemerintah Bali lah yang bisa bikin acara ini bisa lebih panjang. Setuju ya teman-teman? Para narasumber ya. Baik, sekali. Mariska, Ya. sharing apa nih? Ini teman-teman Mariska ini selebgram luar biasa, followernya banyak sekali. Aku mau sharing, aku di sini sharing aja tentang bijak dalam mengunggah di sosmed gitu ya. Kalau menurut sisi aku, saat ini kan memang sosmed itu sangat berperan penting sekali dalam kita berkomunikasi dan bersosialisasi gitu ya. Yes. Untuk saling tukar informasi, terus udah gitu kita dengan gampang tukar video, gambar segala macam itu di Instagram ataupun di YouTube atau Twitter dan lain-lain gitu. Jadi penting banget untuk kita bijak dalam mengunggah apapun yang ada di sosmed. Postingan atau unggahan apapun lah itu. Jangan sampai akhirnya disalahgunakan untuk penyebaran hoax atau misalnya untuk ujaran kebencian gitu, atau mungkin adu domba, pencemaran nama baik, fitnah gitu. Pokoknya hal-hal yang bisa berakibat fatal untuk si pengguna sosmed itu sendiri sebenarnya. Seperti contoh misalnya bikin fake account hanya untuk bullying atau hanya untuk komen-komen yang negatif atau menjadi haters untuk si pengguna sosmed yang lain gitu. Mereka nggak sadar kalau sebenarnya udah ada undang-undang ITE dan bisa dilaporkan gitu kan. Jadi sangat penting sekali untuk kita sebagai pengguna sosmed itu mengunggah atau berkomentar atau memposting sesuatu yang baik atau yang lebih bijak. Lalu aku juga nggak pernah mau asal posting konten. Jadi karena aku sadar bahwa postingan aku itu atau Instagram aku itu terbuka untuk publik. Jadi semua orang bisa melihat postingan aku gitu. Jadi aku harus berusaha untuk gimana caranya postingan yang aku berikan itu at least ada manfaatnya atau menginspirasi atau mungkin bisa memberikan satu informasi gitu atau mungkin menghibur gitu. Minimal konten-konten yang tidak negatif. Karena banyak sekali juga sekarang anak-anak di bawah umur yang udah bisa bikin sosmed sendiri gitu kan. Jadi kita tuh penting banget untuk bisa memfilter apapun yang kita posting di sosmed gitu. Lalu untuk informasi juga aku nggak pernah mau dengan secara detail untuk memposting informasi-informasi misalnya kayak mencantumkan alamat rumah gitu atau misalnya ya seperti itu tadi foto ID gitu kan, pokoknya yang berbau sangat detail. Atau misalnya gini kan sering nih misalnya kayak posting di story, aduh lagi nggak ada mbak nih di rumah gitu kan, atau asisten rumah tangga lagi pulang kampung gitu kan, tapi nggak lama kemudian mereka posting lagi liburan gitu, akhirnya orang tahu kalau rumahnya kosong nih gitu. Wah, bisa terjadi satu kejahatan atau bisa terjadi satu perampokan atau apalah gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu yang bisa mengundang kejahatan itu sendiri gitu kan dari diri kita. Jadi setelah itu juga aku selalu berusaha untuk menjaga etika, sopan santun dan respect sesama pengguna sosmed. Karena di dunia sosmed itu kan umur ada yang berbeda umur, ada yang berbeda
agama gitu kan, suku dan segala macam lah gitu. Jadi penting banget untuk kita respect, tidak menggunakan kata-kata kasar, mengandung sara, bullying gitu kan, atau pokoknya hal-hal yang berbau negatif lah gitu intinya. Jadi intinya pokoknya sebenarnya sosmed memang memberikan kebebasan buat penggunanya, tapi bukan berarti kita harus bebas juga dalam beretika gitu loh maksud aku. Lalu waspada juga sama jejak digital gitu, karena misalnya gini, misalnya sekarang banyak banget juga teman-teman yang posting asal posting aja gitu, dia nggak mikirin ke depannya gimana. Dia nggak tahu misalnya gini, seorang pelajar atau misalnya orang yang masih anak-anak remaja yang misalnya masih kuliah gitu, mereka main posting-posting aja. Lalu dia mau kerja, dia mau ngelamar kerjaan, itu dengan gampang HRD-nya tinggal ngeklik aja nama dia di internet, terus dia bisa lihat, oh ini orang seperti apa gitu kan. Itu kan maksudnya kalau misalnya udah terlihat tidak baik gitu kan, karena rekam jejak digital itu kan ada gitu. Jadi itu bisa jadi satu pertimbangan gitu loh untuk satu perusahaan menerima dia bekerja atau enggak. Jadi bijaklah dalam mengunggah segala postingan yang ada di sosmed. Nah, dan aku mau sedikit cerita juga nih. Sedikit cerita. Ini waktu aku masih ada banyak, kan ya? Nggak apa-apa. Waktunya banyak. Waktunya panjang. Ternyata masih panjang waktunya. Ya. Di sini kan aku sesi sharing ya. Jadi kemarin itu aku sempat ada satu cerita tentang influencer dan YouTuber yang dia postingannya dia itu intinya hanya untuk konten biar supaya subscribers dia banyak, biar supaya followers dia banyak. Akhirnya dia bikin konten-konten yang nggak kayak biasanya lah gitu. Misalnya kayak jadi dia mau motong kuda, dia mau masak kuda, tapi dia menyembelih kuda itu dengan cara animal abuse gitu. Lalu aku lihat lagi nih, ya jadi awalnya itu aku tahu juga dari orang-orang atau teman-teman yang DM aku, Kak, kok kakak udah lihat ini belum gitu, kok postingannya kayak gini ya Kak, ini kuda, ini animal abuse loh Kak. Akhirnya aku buka lah, setelah aku buka, oh ternyata benar, bukan hanya kuda aja gitu loh, tapi ada lagi misalnya kayak kura-kura gitu, kura-kura dia bisa tempurungnya main dibuka aja lalu dia masak di wajan langsung gitu. Terus kayak si kuda tadi setelah aku lihat kudanya tuh kayak oke, besok kita masak kuda, wah gitu-gitu, terus dia gitu yang, dan aku kayak sedih banget gitu lihat muka si kuda. Ya mungkin makan kuda itu mungkin nggak apa-apa ya, tapi maksudnya caranya gitu loh, caranya untuk tidak mengebuse si kuda itu hanya untuk 7 juta subscribers lah waktu itu aku lihat kontennya dia ya. Aku nggak mau nyebutin gitu, tapi udah di report sampai akhirnya kita juga ada satu klub member juga yang akhirnya dari Pordasi akhirnya kita juga sampai kita tag ke Pak Prabowo dan segala macam ini untuk mereport bahwa ini konten negatif sekali gitu loh, maksudnya. Orang Indonesia ini. Orang Indonesia. Dia jadi dia berusaha untuk, orang pasti kan penasaran dong, wah gila masa kudanya kudanya habis dikulitin, habis itu dia taruh di wajan yang gede banget, terus cemplungin aja udah gitu. Terus makan kuda, terus udah gitu palanya sampai dimasukin ke perutnya si kuda gitu. Maksudnya bener-bener kayak mengabuse si kuda itu banget gitu. Terus lalu kura-kura sama dia masih hidup diambil, terus tempurungnya main dibuka, cemplungin, kan itu kan orang kan nggak biasa, itu kan hal-hal yang nggak biasa, tapi dia bikin konten itu hanya untuk menaikkan subscriber, really karena subscriber doang, benar-benar literally benar-benar buat subscriber doang biar sampai 7 juta gitu kan, kayak oh my god gitu. Maksudnya ini seorang influencer aja atau seorang YouTuber aja dia bisa memberikan konten-konten yang senegatif itu gitu loh. Itu kan kalau ada anak-anak kecil yang ngelihat itu kan, itu lebih, kalau kayak kita mungkin wah ini nggak benar nih, masih bisa begitu. Tapi kalau untuk anak-anak di bawah umur yang nonton gitu kan, yang orang tuanya nggak memperhatikan anak ini nih buka internetnya apa-apa aja gitu kan, itu kan bahaya gitu kan, maksudnya buat kedepannya gitu. Jadi akhirnya udah kita report kemarin, dan aku juga nggak berusaha untuk nge-tag orangnya atau bikin akhirnya orang-orang jadi penasaran sama siapa orang ini biar supaya followersnya lebih banyak gitu, kayak gitu-gitu. Banyak sih Mas sebenarnya, bukan hanya orang-orang yang bukan
bukan berprofesi atau misalnya influencer atau apapun itu, tapi banyak juga selain dari teman-teman yang lain tuh yang maksudnya yang kurang dalam, yang misalnya kayak suka bullying dan segala macam, banyak juga teman-teman dari influencer yang menurut aku konten-kontennya itu atau kata-katanya tuh sering banget yang kasar banget, sampai akhirnya kadang-kadang aku suka lihat, kok anak seumur ini bisa ya dia posting tapi dia kayak kata-katanya kayak udah sama aja kayak teman-teman influencer yang lain yang suka ngomong-ngomong sesuka hati gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Jadi intinya bijaklah, atau misalnya berilah postingan-postingan yang negatif, postingan-postingan yang positif agar supaya bisa berdampak ke teman-teman sosmed yang lain gitu. Mariska, apa yang dilakukan kalau membaca komentar negatif? Aku? Aku kalau komentar negatif pernah itu, dibaca nggak sih komentar-komentar itu? Aku selalu baca. Aku bukan yang tipikal kayak sesibuk-sibuknya atau misalnya segimanapun, setiap kali ada yang DM aku pasti akan aku buka gitu loh. Pasti akan aku lihat. Kalau misalnya menurut aku penting untuk aku balas itu. Kalau misalnya emang enggak, yang menurut aku, karena gini, saat ini menurut aku kesehatan mental kita itu penting banget ya dalam sosmed gitu kan. Banyak orang yang ngelihat, oh hidupnya enak banget ya di sosmed, oh bisa cari duit nih dari sosmed, oh gimana pun caranya bisa kasih konten-konten yang viral-viral biar supaya cari duitnya gampang dari sosmed, padahal sebenarnya itu negatif gitu. Jadi aku benar-benar yang benar-benar yang kalau misalnya menurut aku ini negatif atau misalnya menurut aku udah nggak penting buat aku jawab gitu kan, ayo udahlah daripada mental aku terganggu ya Mas. Karena jujur aja aku pernah, cuma perkara aku potong poni doang nih, aku potong poni. Terus aku dikomenin tuh abis-abisan, nggak pantes Kak, gitu. Jelek Kak, gitu. Nggak suka Kak ngelihatnya. Wah banyak banget, cuma perkara potong poni Mas. Potong poni doang. Jadi aku yang kayak, what? Gitu kan. Tapi aku tetap yang balasnya paling kayak cuman misalnya di story aku cuman yang, teman-teman nanti kan poni aku panjang lagi gitu, paling aku yang balasnya gitu, nah tenang aja ntar poni aku panjang lagi kok, kayak gitu-gitu. Jadi ya begitulah hiruk pikuk di dunia sosmed. Netizen itu merasa memiliki kamu soalnya, jadi apapun yang kamu lakukan mereka harus komen. Iya, dan banyak banget juga maksudnya yang dia yaitu fake account yang dia sengaja komen hanya untuk jadi haters gitu, jadi haters terus ngebully gitu. Jadi ya sekarang pinter-pinternya kita aja sih itu. Nah, dengan kita follow sosmed yang positif-positif, pasti kan dampaknya bisa ke kita positif juga gitu loh. Nggak jadi kebawa sama yang hal-hal yang negatif, sama orang-orang yang berusaha memberikan kita mental yang drop atau misalnya berusaha memberikan kita efek-efek negatif, akhirnya kita bisa yang nggak mikirin gitu loh. Kalau kita follow juga akun-akun yang bermanfaat dan akun-akun yang positif. Jadi nggak pernah follow akun yang tidak bermanfaat ya? Sangat nggak pernah. Aku aja kalau akun-akun yang kayak misalnya tentang gosip. Aku ada, tapi yang menurut aku ada lucunya. Jadi aku suka sesuatu yang menghibur gitu kan. Kalau lucu pasti aku posting. Tapi kalau misalnya udah tentang sesuatu yang kerjanya cuma ngegosipin gitu, aku nggak akan follow yang begitu-begitu sih. Aku lebih yang kayak yang motivasi gitu, yang menginspirasi atau yang lucu-lucu gitu. Jadi yang kira-kira bisa bikin aku ada ide kalau misalnya mau bikin konten yang di rumah tapi bisa ada kreatifnya, tapi aku bikinnya sendiri nih gitu. Yang kayak gitu-gitu itu kan ada account-account yang ngasih tahu gitu loh. Kalau mau bikin foto yang kayak gini, pakai ini tinggal pakai ini kayak gitu-gitu. Jadi lebih yang bermanfaat lah, Mas. Akun-akun tutorial gitu ya? Tutorial gitu-gitu. Baik. Mariska Juwita, sangat menarik sharingnya. Terima kasih banyak sudah sharing sama kita di sini. Teman-teman yang mau follow Mariska, silakan follow. Mungkin Mariska bisa tulis di chatroom ya, akun Instagramnya ya, buat teman-teman yang ingin follow Mariska. Boleh? Okay. Baik, terima kasih. Sekarang teman-teman kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Teman-teman di studio sudah menyiapkan pertanyaan ini. Yang pertama untuk Pak Ricci. Oke, Mas Ricci masih bersama saya ya? Masih, Mas.
Oke, selamat siang. Ini panjang nih pertanyaannya, Pak. Oke. Saya bacakan pelan-pelan. Selamat siang, Pak. Saya ingin bertanya mengenai modus-modus penipuan dan pencurian data pribadi, seperti yang telah Bapak jelaskan sebelumnya mengenai bonus menggunakan link. Apakah mungkin jika kita hanya mengklik saja link-link yang tidak jelas seperti itu, data pribadi dari perangkat kita langsung tercuri atau tersadap? Atau perlu proses yang mengharuskan kita mengkonfirm dan mengisi di form penipu tersebut? Dan bagaimana cara memfilter link yang jelas dan antisipasi penipuan link tersebut? Terima kasih. Baik, dari IGD, Rama Wahyudana. Mas Ricci, silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan mungkin bagus dan mungkin perlu kompleks juga ya. Jadi saya jelaskan secara singkat. Jika ada modus penipuan yang lebih adanya dengan tujuannya pencurian data pribadi menggunakan link. Nah, jika kita mengklik link saja dan hanya melihat, itu belum tentu data pribadi kita itu bisa dicuri. Mereka mendapatkan data jika kita secara sukarela mengisi form-form yang mereka sediakan, misalnya dari nama, nomor kartu keluarga, nomor KTP, terus alamat, nomor telepon, nama ibu. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan data informasi kredensial yang kita masukkan seperti itu, nah baru mereka bisa menggunakan untuk pencurian data lanjutan. Jika mereka sudah memegang data seperti itu, mereka bisa saja membuat KTP palsu dengan menggunakan data-data yang kita masukkan tadi. Nah, jadi intinya itu ketika kita mengklik itu sama sekali kita tidak memberikan data. Tetapi jika kita sudah memasukkan informasi ke dalam halaman yang ada di link tersebut, berarti data kita sudah didapatkan oleh mereka. Nah, begitu. Selanjutnya, bagaimana kita memproteksi diri? Nah, berarti untuk memproteksi diri kita harus lebih aware dulu terhadap form-form yang meminta identitas kita secara rinci. Nah, jika ada suatu halaman yang meminta identitas kita secara rinci, kita jangan langsung memberikan, kecuali misalnya pihak bank sendiri itu memang menggunakan akun ofisial mereka seperti WhatsApp yang memang sudah mempunyai centang biru atau sudah terverifikasi bahwa itu adalah akun dari ofisial dari bank tersebut. Nah, begitu Pak IGD Rama Wahyudana. Terima kasih Mas Joni, mungkin kalau ada tambahan. Baik, terima kasih Mas Ricci. Itu jawaban Mas Ricci. Teman-teman, silakan ditampilkan pertanyaan berikutnya mungkin untuk Mas Ricci atau untuk Mas Kelly. Bagaimana caranya kita untuk mendeteksi bahwa penjual yang ada di marketplace itu mau menipu? Memungkinkankah kita mengetahui bahwa toko itu menipu? Oke, baik. Terima kasih. Matur suksema, Beli Putu. Sebetulnya mungkin lebih tepat ke Mas Riki ya. Kalau saya tadi lebih ke reputasi dan juga ke etika. Tapi nggak apa-apa, saya coba jawab. Biasanya kalau saya pribadi sebagai calon pelanggan, beberapa hal yang saya perhatikan adalah seberapa aktif, kemudian juga bintang, kapan mereka online. Karena gini, yang seperti saya bilang tadi, masalah komitmen sama konsistensi. Kalau orang yang benar-benar niat jualan, biasanya aktif tiap hari. Kalau misalkan ada tanda kayak yang aktif terakhir kali sebulan yang lalu. Tahun lalu. Atau tahun lalu. Kemudian produk terjualnya 0. Ya bukannya suuzon atau apa ya, curiga. Tapi kalau misalnya masalah komentar, follower, kayaknya masih bisa diakalin ya secara manual. Tapi kalau misalkan banyak testimoni, ada foto produk, cenderung lebih aman. Itu sih kalau untuk pelanggan ya. Cukup saya pikir begitu aja jawabannya. Mas Kelly, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, untuk Abdi Sudiatmika, untuk Pak Beli Abdi, sebagai pembeli kita dapat membeli produk secara online dan bayar juga dengan transfer m-banking. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa rekening penjual tersebut
tersebut benar atau tidak? Apakah ada cara untuk mengetahui bahwa nomor rekening tersebut aman, Kakak? Terima kasih banyak. Oke, Beli Abdi, ini Oke, ada baik, pertanyaan. terima kasih. Dari Mbak Dwi Hasri Anjani. Kalau saya pribadi sih lebih concern kalau belanja e-commerce itu benar katanya Mas Riki dengan, yang sebelumnya. Jadi, saran saya sih menggunakan e-commerce, Mas, ya. Karena, e-commerce itu kan dia ada pihak ketiga yang menjembatani kita untuk melakukan transaksi online. Jadi kalau misalkan, kita menggunakan apakah rekening ini penipu atau rekening ini aman atau rekening ini tidak, karena setiap orang kan memiliki nomor transaksi atau nomor rekeningnya masing-masing. Nah, kalau seandainya kita sudah melakukan transaksi tanpa adanya pihak ketiga yang menjembatani kita, itu seringkali bisa dimanfaatkan oleh orang yang akan kita membeli atau orang yang akan menjual kepada kita. Jadi kalau saran saya pribadi untuk Mbak Dwi tadi, lebih baik menggunakan jasa dari pihak ketiga, baik itu e-commerce. Karena kalau seandainya e-commerce kita lebih mudah untuk komplain, terus kemudian kita bisa rekeningnya atau uangnya kita masih aman karena kan sistemnya kalau seandainya transaksinya udah clear, baru uangnya ditransfer atau uangnya bisa kita tarik kembali kalau misalkan ada masalah di kemudian hari. Kalau saya sih pribadinya seperti itu, Mas, kalau belanja online lebih tertariknya ke e-commerce yang sudah resmi, struktur dari bagaimana transaksinya. Itu sih, Mas Joni. Baik, marketplace ya. Soalnya kalau langsung direct dari Instagram, terus transfer langsung ke rekening orang, itu Ya, berbahaya, berbahaya. berbahaya. Banyak sekali penipuan di sana, teman-teman. Jadi mending menggunakan pihak ketiga sebagai perantara ya. Iya iya, benar. Beli Abdi, kalau boleh ditulis lagi di chatroom apa namanya akun sosial medianya. Mbak Clara Oke. juga sudah menulis itu di chatroom. Teman-teman bisa follow, saling follow ya kita ya, biar kita bisa belajar lebih banyak dari teman-teman narasumber dan juga KOL. Baik, pertanyaan berikutnya dipersilakan. Untuk Mbak Clara, sesuai bidang Mbak Clara, sarjana perpustakaan, bagaimana kiat Mbak untuk mengajak peserta didiknya giat berliterasi? Dan sebagai duta baca di Bali, program apa yang sudah dilaksanakan sebagai duta baca Provinsi Bali? Wah, saya baru tahu nih, Mbak Clara adalah duta baca Provinsi Bali. Mbak Clara? Terima kasih, Mas. Iya, mungkin saya koreksi dulu, saya bukan sarjana kepustakaan, saya adalah sarjana hubungan internasional, AI tapi ya? kebetulan iya, benar. Tapi kebetulan memang tertarik dengan dunia literasi sejak tahun 2016 begitu, ikut di Duta Bahasa Nasional dan juga, pengabdian untuk mengajar di desa-desa lewat kegiatan Udayana Mengajar waktu itu dan juga beberapa kegiatan lainnya. Kebetulan juga saya pernah jadi guru gitu selama 2 tahun. Dan, apa yang saya lakukan adalah waktu itu adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi dengan anak-anak gitu. Kalau misalkan, hanya kita masih pakai cara-cara konvensional, anak-anak tuh cenderung cepat bosen gitu kalau kita minta mereka untuk membaca. Jadi, cara yang bisa waktu itu saya lakukan adalah pertama saya mengajak mereka untuk menonton terlebih dahulu gitu, menonton tayangan-tayangan, yang saya download di YouTube, kemudian saya coba untuk, tampilkan kepada mereka. Setelah itu saya coba mereka untuk menganalisis gitu, berusaha untuk meningkatkan daya kritis mereka terhadap apa yang mereka tonton. Yang kedua adalah dengan membuat mereka untuk, membaca buku yang menurut mereka menarik gitu. Jadi kalau misalkan dulu saya, mengajar anak-anak karena kebetulan anak-anak rata-rata pakai bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin ketika mereka mayoritas berbicara, jadi pilihan bukunya adalah pilihan buku yang, berbahasa Inggris pada saat itu, karena ternyata mereka lebih suka dan lebih paham. Ketika itu saya minta mereka untuk, membuat kelompok-kelompok kecil di kelas dan kemudian saya coba mengajak mereka untuk berdiskusi dengan rekannya apa yang telah mereka baca gitu. Karena saya pikir sejak dini daya kritis anak-anak itu harus dilatih gitu dan peran guru itu menjadi sangat penting. Saya merasakan jadi guru 2 tahun itu luar biasa capeknya dan makanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu benar banget. Dan, saya juga dibesarkan dari keluarga besar yang semua rata-rata guru dan pendidik, jadi mengapa itu penting begitu. Itu cara-cara yang saya lakukan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru sekarang, yang apa yang bisa saya sarankan berdasarkan pengalaman saya adalah bagaimana cara kita untuk bisa menjadi seorang tenaga pendidik yang bisa mengintegrasikan teknologi dengan kebiasaan anak-anak di sekolah maupun di rumah begitu. Jadi apalagi kalau sekarang mengajar dengan online, saya rasa semua teknologi itu sudah memudahkan untuk kita lakukan begitu. Dan pertanyaan kedua, sebagai duta baca apa yang saya lakukan?
Duta Baca itu adalah mitra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali, dan merupakan program yang digagas langsung oleh Perpustakaan Nasional. Jadi program-program rata-rata merupakan program di bidang literasi, khususnya gerakan pembudayaan kegemaran membaca. Jadi beberapa program yang saya lakukan sebelum pandemi itu adalah program seperti panggung literasi. Jadi pada saat itu ada satu momen di mana kami mengundang seluruh komunitas baca dan komunitas literasi di Bali, dan kita saling berdiskusi apa sebenarnya masalah literasi di Bali, kenapa orang-orang enggan untuk berkunjung ke perpustakaan saat ini, apa masalahnya. Dan kita coba untuk membuat semacam draft rekomendasi sederhana yang kita sampaikan kepada pemegang kebijakan. Pada saat itu adalah Dinas Perpustakaan itu sendiri gitu. Jadi prosesnya adalah menurut saya adalah ketika kita bisa menyelenggarakan program langsung menyasar kepada anak-anak, menyasar kepada masyarakat umum, jangan lupa juga kita harus bisa memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan begitu. Karena kalau misalkan kita tidak ngasih tahu mereka apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, mungkin mereka tidak akan tahu gitu loh apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kebijakan yang dibuat mungkin akan monoton begitu-begitu saja. Makanya penting epistemic community kita, masyarakat yang gemar literasi untuk juga kritis dan memberikan saran-saran kepada pemerintah. Nah, itu yang kami lakukan di Duta Baca, dan kebetulan saya sudah selesai menjadi Duta Baca. Jadi tapi semangat untuk menyelenggarakan kegiatan literasi nggak akan pernah selesai. Terima kasih. Baik, Mbak Clara. Kenapa alasan orang malas ke perpustakaan apa, Mbak? Yang paling tinggi. Kenapa orang nggak malas ke perpustakaan? Ya, karena jujur ya, ini kita harus jujur dengan kondisi sekarang di daerah. Perpustakaan nasional udah oke banget, Mas. Saya udah, ya kan Mas, keren banget gitu. Perpustakaan di daerah-daerah itu masih sangat, ya fasilitasnya masih kurang begitu ya. Kurang nyaman begitu bagi anak muda, terutama mereka tidak bisa internetan, mereka tidak bisa sambil bikin tugas gitu. Itu yang penting sih menurut saya. Jadi first impression itu ternyata penting bagi sebuah perpustakaan. Kalau kita lihat perpustakaan di luar negeri itu kan menarik banget ya Mas, kayak keren-keren, bukunya lengkap, penataannya oke, jadi orang mau masuk gitu. Dan itu yang paling penting menurut saya, ketika kita ingin bangun perpustakaan, kita harus buat first impression-nya itu bagus dulu gitu. Jadi ketika orang udah tertarik untuk datang masuk, kita pakai strategi berikutnya mengajak mereka untuk membaca. Kayak gitu sih menurut aku, Mas. Fasilitas dulu ya yang dipikirin ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Clara, menarik sekali pemaparan dan jawaban dari para narasumber yang lain juga. Saya akan membacakan 10 orang pemenang Door Prize hari ini. Baik. Pemenang Door Prize ini tidak sembarangan. Kami akan memvalidasi pemenang karena saya mendengar kabar ada quiz hunter yang ikutan di acara webinar di beberapa daerah. Jadi cuma untuk mengejar hadiah e-wallet ini. Baik, yang pertama MZikri ada Pak Hermawan, I Putu Andika, Muhammad Asyari, I Gede Rama Wahyudana, kemudian Pak Eko Danang, Pak Heri, Pak ini Ziaul Haq, terus ada Dwi Hasri Anjani dan juga Nopi Fitrianingsih. Baik. Itu dia pemenang Door Prize, dan itu bisa dilihat ya, validasi pemenang itu bisa dibaca, bisa untuk yang menang ini bisa dicatat dulu. Info pemenang Anda bisa lihat juga di IMC Digital 8. Akun Instagram IMC Digital 8, silahkan di-follow. IG IMC Digital 8. Baik. Sekarang saatnya kita foto-foto, teman-teman. Saya minta semua yang di Bali untuk mengaktifkan kamera depannya. Kita akan mendokumentasikan acara ini. Silakan diaktifkan kamera depannya. Baik, nah tidak ada kendala sinyal terlalu berat kan ya. Ayo aktifkan dulu kamera depannya. Kita punya waktu 1 menit untuk meng-capture momen ini. Silakan teman-teman mengaktifkan. Salam literasi semuanya, teman-teman. Baik. Oke, silakan di-capture teman-teman di studio. Oke, sudah 1. Baik, halaman berikutnya silakan. Halaman berikutnya. Teman-teman yang ayo diaktifkan dulu yuk kameranya yuk. Oke, ini buat dokumentasi kita di Gianyar Bali. Baik, salam literasi semuanya. Baik, aduh ada yang manis sekali itu. Senyumnya manis sekali teman-teman. Baik.